Pokoknya nih Ula, kalau lu kagak isep lagi nih racun, lu nggak bakal bisa keluar dari rumah gua. Katanya begitu tuh. Terus? Lah itu bener-bener ularnya nggak bisa kemana-mana bang. Bersih-bersih gedung juang. Itu kita bersihin tai kalong di lantai 1. Itu ada sampai saya injek tuh tai kalong sedengkul bang. Kadang-kadang tuh kita lagi latihan tuh tau-tau ditabrak anak kalong. Selamat siang, selamat datang di podcast Wow Otomatis Jakarta. Kali ini kita ketemu tamu yang agak berbeda dari 3 podcast sebelumnya. Kali ini bersilat dengan kawan saya lama, dengan Bang Edi. Namanya siapa? Yang aslinya? Nama asli sih Edi Supriyatna, cuman bisa dipanggil Cang Edi. Cang Edi. Nah ini Cang Edi. Nah kerjaan sekarang apa nih terakhir nih? Sebelum nanti gue pengen nanya. Gue ngomongin gue lu aja ya. Ya udah santai. Jadi kerjaan sekarang ngapain? Kalau sekarang sih kerja cuma bantu istri aja sih, jualan. Wah bisa aja nih. Bener, jualan apa? nasi uduk sama ketupat sayur. Kalau pagi buat sarapan. Di daerah mana? Khususnya di Perumnas 2, daerah Bekasi. Tuh, kalau ada yang mau beli di Bekasi ya, gado-gado apa lontong? Lontong sayur. Ya. Ketupat sayur Padang sama nasi uduk Betawi. Dulu saya pernah makan tuh ketupat sayur, enak. Perum 2. Ya, Perumnas 2. Dekat MM. Ya, kita kan dulu pertama bertemu itu di ada apa sih? Perkumpulan silat ya. Betul. Jadi kita ketemu di situ, terus ya akhirnya kenal sama si Jiung, terus sama Babi siapa tuh yang udah meninggal sekarang? Ustadz Malik, terus sama Babi siapa tuh sebelumnya tuh yang Babi suku ini apa? Kong Subur, terus dan segala macam kita ketemu di situ kan. Tapi kan gua belum tahu nih Bang. Maksudnya nih kecilnya di mana nih Abang nih? Ya kan lahir di mana tuh? Kalau asli sih kita orang Jakarta. Khususnya di Jakarta Barat. Kampung saya di Kota Bambu. Bambu Utara. Lu deket sini dong. Iya. Ini kita lagi di Jakarta Barat ya, di Show Unit apa apartemen Paradise Mansion di daerah Pegadungan. Berarti ini Jakarta Barat juga? Jakarta Barat. Nah, terus? Khususnya di Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah. Ya. Aneh kecil di situ. Nah, terus? Dari kecil sampai besar di situ. Jadi emang dari keluarga saya itu silat, udah keturunan. Nah, waktu kecil lahir di situ, sekolahan deket situ juga nggak? Sekolah betul. Nggak TK, SD. Di mana? SD itu di Kota Bambu. Namanya SDN Kota Bambu 02 Petang. 02 Petang. Iya, dekat Pasar Gili. Oh, oke. Terus? Nah, SD di situ, SMP itu di Slipi. SMP Pembangunan namanya, dekat Asrama Brimob. Oke, terus? Ya, selesai itu. SMA di mana? Enggak, kita sampai SMP doang, Bang. Oh, SMP doang. SMP doang. Nah, ini tadi kan keluarga ada silat ya? Betul. Bapaknya perguruan silat apa? Babe? Kalau bokap dulu dari perguruan Pager Banten. Pager Banten? Iya. Asli Banten? Ya, betul. Jadi saya terlahir ini dari kultur, sebenarnya ada 3 kultur etnisnya gitu. Ya. Nyokap aslinya sih sebenarnya Jawa. Nyokap? Oke. Tapi gede kecil lahir di Jakarta, terus Jawanya pun belum pernah pulang kampung dari kecil. Waduh. Jadi ibarat kata mati obor. Oh iya, mati obor. Istilahnya. Ya istilahnya mati obor lah. Istilahnya dari kecil udah di Jakarta, di daerah Kota Bambu itu. Kalau bokap, orang tuanya asli dari Banten. Paneglang Bantennya. Ketemunya di Kota Bambu juga? Iya, ketemunya di situ. Oh, cinta lokasi dong. Iya, gitulah. Orang dulu kan begitu, Pak. Nah, udah begitu dan bokap di perguruan itu, terus di Kota Bambu itu mendirikan perguruan silat apa enggak? Ya, dulu mendirikan perguruan silat di Kota Bambu. Dari jadi kecil itu udah diajarin tuh? Betul, dari kecil. Saya tuh dari SD lah udah belajar silat. Dari SD? Dari SD. Dari SD itu udah belajar silat. Gila, mantep. Terus, abang kan udah belajar silat tuh, terus
jadi anggota, otomatis jadi anggota perguruan silat dong. Betul. Itu ada tingkatannya nggak sih dulu? Kayak misal kalau di karate itu kan ada sabuk segala macam. Dulu apa ya? Silat kita itu kan silat kampung bang ya. Walaupun masih di Jakarta tuh namanya silat kampung, nggak ada tingkat-tingkatan. Atau mainnya jurus, misalnya lu jurus ini dulu nih kuasain, ini nanti jurus sana anu gitu, enggak? Ya dulu sih gimana sistem pengajaran gimana sistem sih? pengajarannya gini. Jadi dulu waktu di Pagar Banten itu kudu harus apalin jurus dulu. Terus? Jadi ada jurus Pagar Banten itu ada 12 jurus. 12 jurus, habis itu naik lagi ke susunan. Susunan itu ada 15. Jadi susunan itu arti kata apa ya? Perkembangan dari jurus ini. Misalkan jurus 1 begini. Gitu ya. Terus nah itu di variasi kali. Bukan perkembangan Bang. Maksudnya perkembangan seumpama misalkan di jurus 1 begini ya. Yeah. Terus ada susul balik. Kok bisa balik? Nah, di situ ada nanti di itunya gitu loh. Apa ya tuh balik itu kayak gimana? Apa sih namanya ya? Apa ya? Ya perkembangan lah ibarat kata perkembangan dari jurus itu gitu loh. Ini loh yang artinya pas nangkis ke belakang ini misalnya kayak begitu Bang. Itu susunan ada 1 2 3 sampai 15. Kalau misalnya untuk menguasain 12 jurus, butuh berapa lama tuh di perguruan Babe? Ya sebenarnya sih lama juga Bang, cuman bukan jadi patokan dari berapa lama, berapa tahun kita menguasai itu. Sebenarnya patokannya bukan itu. Apa patokan? Jadi patokan kita belajar silat bisa cepat apa enggaknya tergantung dari kitanya. Sumpamanya, mohon maaf ini misal kita latihan. Latihan hari malam minggu di ini. Kalau kita cuman tok di situ doang, nggak ngapalin lagi di rumah, itu mungkin bisa bertahun-tahun Bang. Jadi kudu harus misalkan nggak di situ aja, nggak di tempat latihan doang, di rumah kudu diulas lagi, diinin, diapalin lah. Diapalin betul. Nah itu mungkin bisa cepet Bang. Itu. Nah kalau udah lulus nih, udah nguasain 12 dan 15 apa kembangan? Susunan ya, susunan. Terus kayak ada dapat gelar atau apa nggak sih? Namanya apa gitu kalau udah lulus itu? Apa cuma ya udah lu lulus gitu, udah lu nguasain ilmu dari gua gitu kata Baba gitu kan? Ya nggak ada gelar sih, lulus gitu aja. Kalau dulu lulus gitu aja, nggak ada gelar apa-apalah, nggak ada. Jadi abang udah termasuk lulus nih? Ya udah lulus, udah lulus itu mah. Bapaknya ini sih apa pendiri itu kan perguruan silat di situ, masa nggak lulus? Ya jadi di silat saya itu Bang nggak hanya sekedar jurus, jadi ada seni, ada seninya. Salah satu seni ibing pencaksilat. Apa itu? Nah, jadi seni ibing itu yang pakai iramanya gendang penca. Oke. Terus? Nah, itu ada yang disebut paleredan, tepak tilu, tepak dua. Nah, itu pakai gendang penca. Kayaknya yang sering itu tepak tilu ya? Ya. Kayaknya yang sering-sering apa sih jadi soundtrack. Ya, banyak yang pakai tepak tilu. Jadi, nah itu pun bermacam ragam ya, banyak masing-masing wilayah daerah. Kadang-kadang penyebutannya beda-beda. Gitu. Misalkan contoh di kita nih, misalkan di Jakarta atau di Bekasi, ada yang disebut namanya paleredan, ada yang bilang paleredan, ada yang bilang tepak 1, ada yang bilang tepak 4. Itu dari jenis paleredan doang. Itu sama barangnya itu? Sama. Cuman masing-masing wilayah penyebutannya beda. Contoh misalkan kayak di Banten, ada yang bilang tepak 1. Kadang-kadang kita juga bingung, wah tepak 1 apa ya? Kita tanya, ternyata ya paleredan. Gitu. Kalau abang nyebutnya paleredan? Iya, saya paleredan. Nah, paleret ada 2. Satu buhun, satu lagi udah rada kesini-sinian dah. Kekini-kinian disebutnya. Jadi yang buhun itu gerakannya masih 5 Bang. 5 gerakan. Itu gerakan apa? Nepak? Paleret. Di paleret gitu. Jadi ini bukan, kita nggak ngomong jurus nih. Jadi cara nepaknya bukan, itu jurus Bang. Maksudnya jurusnya itu 5 gerak gong. Nah, itu yang buhun. Itu buhun. Nah, kalau yang rada modernan itu 7 gerak. Jadi lebih padat dan lebih berisi suara gendangnya, dan gerakannya pun 7 gerak. Waktu nanti di panggung. Waktu di panggung atau tampil di mana? Nah, ntar ini udah kejauhan nih. Jadi balik lagi yang tadi di silat itu yang di Kota Bambu ya. Iya, betul. Nah, dari situ abang, nah kan kita ketemunya di Bekasi nih. Betul. Kan jauh nih. Ceritanya gimana nih? Gue masih ada
ada gelap, ada gelap. Ada Maksudnya, jeda ada gitu ada ya. jeda gitu kan. Ya. Maksudnya gimana tuh bisa ke Bekasi akhirnya kita ketemu gitu. Jadi waktu pertama saya pindah ke Bekasi itu pas Udah nikah sebentar, itu udah nikah belum untuk di Kota Bambu? di Kota Bambu belum. Umur berapa tuh terakhir? Terakhir tuh jadi nikah sama punya anak satu pas di Kota Bambu, Bang. Oh, udah. Oke. Jadi dari bujangan terus nikah di Kota Bambu, punya anak satu di Kota Bambu. Pas mau 2 baru kita ke Bekasi. Pindah ke Bekasi. Itu Gitu. dulu masih tinggal sama orang tua waktu di Betul, Kota Bambu. masih sama orang tua, masih jadi di Kota Bambu itu rumah nenek. Jadi Rumah nenek. keluarga besar lah, numpuk di situ lah Oh. gitu. Nah, itu ketemunya sama tetangga. Bukan. ini ini ceritain dong. Jadi ketemu istri itu dulu di kerjaan di Nah, Ramayana. Guru silat Ramayana. Gimana tuh? Jadi gimana? Jadi satu kerjaan dulu. Ramayana mana? Ramayana Roxy. Buset, jauh juga ya. Iya. Terus? Ketemunya di situ. Oh. Jadi istri itu Jadi apa dia? anak baru lah, SPG. Bukan SPG apa sih? Karyawan Ramayananya, tapi bukan SPG ya, kan khusus Ramayananya dia. Oke. Gitu. Di bagian apa ya? Kalau lu Bang dulu bagian apa? Kalau gue semberautan, Bang. Maksudnya apa aja gue di Ramayana dulu gitu. Oh. Gue nggak ngerti dah Roxy. jabatannya apa. Roxy. Roxy. Yang tempat dulu pusat handphone. Betul. Masih sekarang juga Masih. Cuman Ramayananya udah nggak ada. Oh, jadi ketemu di situ tuh. Ketemu gue di situ. Ya, cinta lokasi ini sebetulnya. Jadi ini apa menurun sepertinya. Jadi bokapnya cinta lokasi di Kota Bambu, terus dia cinta lokasi di kerjaan. Memang nggak jauh-jauh. Gitu. Nggak jauh-jauh. Terus apa yang memutuskan itu kelas berapa sih anak masih di Kota Bambu terakhir sebelum ke Bekasi, kelas berapa? Umur berapa anaknya? Umur bangsa pas TK lah. TK. Jadi gampang ya pindah ke Bekasi tuh. Jadi masuk SD ya. Iya. Nah, itu tahun berapa tuh? Masih ingat nggak? Mulai Tahun mau udah lupa dah. Itu bangsa tahun berapa ya, wah? Ada 20 tahun lebih mah ada. Saya udah tinggal di Bekasi 20 tahun lebih ada. kayaknya 2000 awal 2000-an kali. Ada lah segitu. Pokoknya intinya Udah kejadian 98 yang kerusuhan itu belum? Apa sebelum itu apa udah sesudah tuh? sesudah. Oh, berarti 2000-an benar. Sesudah. Nah, terus kan dari situ tinggal langsung di Perumnas. Iya, di Perumnas. Oh, sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Jadi yang pertama kali pindah Bekasi itu rumahnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah, awet juga lu, Bang. Ya, gitu dah. Mau kemana lagi? Bener. Nah, kan ini dulu kita ketemu di Gerakan Moral Pencaksilat Bekasi ya. Awal bergabung ketemu sama orang-orang gini gimana nih? Jadi apa pas waktu di Bekasi itu langsung kerjanya apa dulu nih? Kan putus dari sana Ramayana tuh. Nah, di Kota Bambu kan masih sempat kerja di Ramayana udah berhenti tuh. Pas di mana Kota Bambu? Kota Bambu. Jadi kalau masalah kerja nih, saya dari awal ya. Ini rada motong. Jadi pertama saya kerja itu pertama di Bank Papan Sejahtera. Wah, ini daerah Kuning Rasuna Said. Pertama kali kerja dari abis lulus SMP saya langsung kerja. Jadi nggak sempat nganggur. Oh, oke. Nggak sempat nganggur, langsung kerja. Jadi bagian apa? Dari awal cleaning service saya di Bank Papan sampai terakhir di Bank Papan itu office boy di cabang Kedoya. Terus? Nah, selesai dari situ itu pas kejadian kerusuhan, Bang, tahun 98. Oh, di situ. Itu masih di kerja itu saya di Bank Papan Sejahtera. Aku udah di Trisakti tuh. Nah, di Kedoya ada tuh. Selesai dari situ sempet sebelum di Ramayana itu Ramayana, dari situ di Ramayana. Abis Ramayana saya sempet di Kolombia. Kolombia itu tempat itu apa kredit furnitur. Iya, betul. Kebanyakan furnitur ya. Iya, tapi saya di kantor. Maksudnya di office, bukan di tempat apa sih? Kayak buat kantor pusat. Di kantor pusat saya. Di mana tuh kantor pusatnya? Kantor pusatnya di Jembatan 5. Masih ada nggak sih sekarang? Saya tahu udah lama banget dah. Kayaknya udah nggak kedengeran sekarang ya? Iya, udah. Coba orang Kolombia nih ya, dengerin nih. Kalau misalnya apa sih masih ada tuh kantor, coba nyaut di sini di komentar lah, ya nggak? Coba dikasih tahu apa ini masih ada apa enggak. Kita juga pengen tahu gitu kan. Nah, terus nih Bang, habis dari Kolombia tuh kan, itu berapa lama tuh di Kolombia?
Kalau Melia Ada setahun. Enggak, 3 tahunan. Oh, lumayan juga 3 ya. tahunan. Itu setelah kurusun di Kolombia. Iya, Nah. terus pindah ke Ramayana. Oh, ke Ramayana. Nah, baru pas dari Ramayana tuh ketemu Bokin, terus gitu. Pas tinggal di Bekasi, pertama kerja di Bekasi tuh di rumah makan Ayam Suharti. Wah, gak tahu, dekat depannya Metropolitan Mall. Iya, betul. Kalimalang. Iya, Kalimalang Iya. itu. Tahu gua di situ. Gua pernah makan di situ soalnya. Nah, terus habis dari situ langsung saya kerja terakhir itu di leasing apa ya? FIF, bukan? Bukan. Dia Busan Auto Finance, bukan? Atau apa? finance cuman Bonafit sih dia ini punya siapa ya? Sempat ada pabriknya juga lupa saya deh. Motor dia. Dia sebenarnya sih Jualan motor apa gimana? ya leasing motor. juga dia, leasing mobil motor kayak gitu juga. Aduh, apa ya? Cuman nama ininya terkenal dia perusahaan besar dia. Dia ada pabrik ada cuman sebenarnya kantornya di mana tuh? Itu masih di Bekasi. Iya, di Grand Mall bukan? Dekat mall yang baru, Sentro. Oh, Persis depan rumah sakit Awal Bros. Iya, itu ada mall yang baru. Itu Grand Metropolitan, bukan? Iya, Grand, iya. Iya kan, itu kan Sentro mah Grand Metropolitan. Iya, Sentro. Grand Metropolitan. Grand. Kan ada Mall Metropolitan Mall. Kan di belakang itu kan, yang mall baru itu kan nyambung lagi tuh agak jauh. Iya, yang agak jauh. Bisa langsung ke mall itu. Betul. Itunya kan sekarang. Iya, kan. betul. Iya. Kalau nggak salah tuh namanya Grand Metropolitan, ada Sentro di situ emang. Deket situ. Jadi, saya lupa namanya deh. Pernah di situ lama juga, berapa tahun ya? 3 tahun lah di leasing itu. Itu yang terakhir. Selebihnya dari itu barulah rasa seni budaya sih tuh ngejolak lah. Akhirnya udahlah mutusin keluar. Sekarang ya udah. Ngajar dari mulai situ. Mulai dari situ udah ngajar dah. Ngajar dulu waktu pertama kali ngajar anak kelas umur berapa tuh yang diajar, apa udah langsung pemuda ngajarin apa gimana? Langsung anak muda. Anak muda di daerah mana? Dulu pertama ngajar itu di Gedung Juang, Tambun. Nah, jauh juga bang. Iya. Jadi yang saya ajarin itu bocah anak jalanan lah, gitu. Bocah anak jalanan yang pengen bisa belajar silat gitu. Nah. Jadi yang saya rekrut anak-anak bocah jalanan. Udah masih pakai punya babe apa udah diriin sendiri tuh waktu dulu? Bukan pakai punya babe, bukan. Jadi kalau itu pakai perguruan ya silat Betawi lah yang saya ajarin. Yang bukan gado-gado itu belum? Ya itu, yang itu. Oh, yang itu? Iya, yang Naga 9 gado-gado Betawi. Oh, gitu. Okay. Nah, di situ asal mualnya di situ. Asal muasal di situ, di Gedung Juang. Nah, terus ketemu sama yang lain kayak Bang Sesi Jiung, yang Mardani Sumur 7 segala macem. Ketemu Jiung, jadi yang Abang bilang tadi masalah GM. Jadi ya gimana sih? Ya, jadi gini. Bisa dibilang saya ini pendiri. Oke. Gerakan moral. Jadi saya ketemu Bang Jiung itu di perguruan Jingkrik Goning, BTB. Jingkrik Goning. BTB yang di Kranji. Oh iya, di Kranji gue tahu tuh. Nah, disitulah saya ketemu Bang Jiung, terus satu lagi teman kita Bang Kuya. Oh ya, Kuya. Kuya lu kemana tuh? Cariin lo banyak orang lo. Nah, Bang Kuya. Nah, udah bertiga tuh. Kita kongko ngobrol-ngobrol ya, tercetus lah. Pengen biar guyup di Bekasi itu perguruan silat. Akhirnya kita udah bertiga tuh jalan silaturahmi ke paguron. Itu. Nah, itu belum terbentuk yang disebutnya game tuh, masih silaturahmi. Iya. Nah, si Kuya itu yang pertama kali kontak gue via telepon. Enggak, inbox FB. Ya pertama dia kasih link berita apa gitu kan, terus gue kan aneh kan, ini orang perasaan dulu orang musik gitu kan. Terus tiba-tiba kok kontak gue di urusan silat. Ya udah, akhirnya gue datang, terus ya ketemu dah sama semuanya gitu kan, ya kan. Terus kan jadi pada ngumpul kan di mana? Betul. Dulu di rumah Babe Samen. Iya, Babe Samen kan? Iya, Babe Samen di daerah Bojong Menteng. Iya. Jadi kita base camp-nya dulu di situ GM. Jadi ya disitulah akhirnya masuk paguron-paguron, hampir semua paguron yang ada di kota maupun di kabupaten.
di GM itu. Iya. Hampir ada 100 lebih. 100 lebih ya? Iya, 100 lebih. 100 lebih. Itu asal muasalnya pergerakan seni budaya Di Bekasi kan? di Bekasi, mencuat lah gitu. Itu awal muasalnya. Gitu. Dan sampai sekarang pun udah akhirnya berkembang banyak lah. Komunitas inilah, itulah, ini, itulah. Gitu. Nah, dari situ Bang, kan saya sempat udah ini nih, cabut tuh kan pindah ke Jakarta kan. Udah. Tapi sebenarnya udah ketika di Bekasi juga kan saya udah ini, udah nggak ikut. Ya, udah kurang aktif lah. Nah, setelah nikah sih intinya. Ya. Jadi kurang ini terus. Siapa yang dulu Pasundan itu dulu yang di Mustika Jaya apa Pak? Yang orang Sunda itu? DPK, Daya Pusaka Karuhun, Bang Maman. Bukan, satu lagi yang dulu punya padepokan itu orang Sunda, ada tuh. Saya lupa sih namanya. Siapa ya? Ya sempat. Yang ini yang dulu kita rekam si Jiung Golok Terbangnya itu loh. Tempatnya apa sih dulu? Lupa saya juga Bang. Siapa ya? Putra. Namanya Putra kalau nggak salah. Oh iya, Putra, betul. Itu yang di Bekasi Timur. Iya, Bekasi Timur. Orang udah nggak ada itu Bang. Maksudnya tempatnya udah nggak ada. Oh, tempatnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Terus Bang Putranya juga nggak tahu di mana. Bang Putra ya? Bang Putra tuh kalau ngeliat. Ente dicariin sama kita nih. Coba ngobrol. Kalau nggak salah dia dari perguruan Pajajaran. Dia perguruan Pajajaran benar. Iya. Pajajaran. Iya. Tahu tuh hilang kemana tuh Bang Putra tuh. Nah, terus gimana tuh? Nah, dari situ terus ngelanjutin apa bang dari situ? Setelah GM nih, terus abang ngapain tuh? Ya cabangnya kan saya udah gelap tuh, udah ngapain aja gitu. Jadi pas GM kesininya rada inilah ibarat kata ya, rada redup. Arti kata redup ya karena bermunculan komunitas maupun paguron lah gitu. Ya kalau kita sih udah alhamdulillah bersyukur lah ibarat kata orang-orang seni udah bangkit lagi gitu kan. Intinya sih itu. Nah terus akhirnya saya berkecimpung sempat di PPSI. Apa tuh? PPSI itu Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Bedanya sama IPSI? Ya sebenarnya kalau diceritain itu panjang Bang. Asal muasalnya itu sebelum ada IPSI itu PPSI. Oh itu dulu? Karena orang IPSI itu pun banyak yang orang PPSI. Karena emang awalnya itu PPSI Bang. Silat tradisi dia. Oh iya. Gitu. Jadi ya entah, saya nggak tahu persisnya gimana. Masalah bisa beda pendapat lah. Jadi sebenarnya yang saya tahu itu cuman bedanya I dengan P di depan. Betul. Kalau orang ini maunya persatuan, yang satu maunya ikatan. Gitu. Cuman ya emang yang disahkan negara itu IPSI Bang. Jadi gitu. Jadi ya itulah perbedaannya. Ya kalau yang IPSI itu ibarat kata prestasi ya. Kalau PPSI emang di silat tradisi. Gitu. Oke. Tadi kan sebelum gua lupa nih, gua mesti ingat. Kan abang tadi bilang mendidik anak-anak jalanan di Gedung Juang. Betul. Mendidik pencaksilat. Ada perubahan nggak nih Bang? Kemarin kelihatannya gimana gitu? Dari misalnya udah nggak di anak jalanan lagi, mereka akhirnya berkeluarga terus ngapain gitu? Ya alhamdulillah kalau dari masalah perubahan mah jauh banget, benar-benar berubah. Jadi dulu itu saya di Gedung Juang itu di Tambun itu sempat rawan Bang di Tambun. Maksudnya rawan dalam kejahatan lah betul. Gitu ya. Ya masalah ada yang notok lah, ada yang malak lah, apa segala macam lah gitu. Nah pas kita hadir orang silat di situ, jadi pertama itu yang murid saya itu namanya Bang Lepai. Lepai gue tahu, orang-orang kurus. Iya Bang Lepai. Kan gue pernah syuting malu di situ kan. Iya. Nah, terus? Jadi Bang Lepai itu ya sedikit rada disegenin lah di Tambun. Oh gitu. Iya, dia kan anak jalanan juga. Jadi pas dia masuk belajar silat dengan teman-teman yang lain. Anak-anak jalanan juga tukang ngamen. Nah disitulah baru kita kasih wejangan gitu lah. Maksudnya ya jangan begini, jangan begitu. Ya alhamdulillah omongan saya didengar. Ya makin lama kesininya makin aman dan terkendali di Tambun gitu Bang. Sekarang Bang Lepai ini ngapain kerjanya? Sekarang Bang Lepai itu satu dia di Kormi. Apa tuh Kormi? Kormi apa ya? Di semacam kayak KONI Bang. Tapi dia Kormi. Di apa sih pemain selepetan dia Bang. Oh itu? Iya. Itu ada? Iya ada di Bekasi. Jadi
dia tuh salah satu lah pengurus di Kormi. Wah. Kabupaten Bekasi. Maju ya. Yo, jadi bukan maju lagi. Hidupnya jadi lebih terarah nih. Betul. Jadi kalau dulu kan nggak jelas. Ini gue Betul. jadi anak jalanan, ujungnya ngapain sih masa depan gue gitu kan. Betul. Terus ya, gara-gara abang mengenalkan pencaksilat, terus akhirnya nih anak-anak pada terarah hidupnya gitu. Betul. Dan dia juga Coba nih Bang Lepai nih ya, kalau misalnya ada nonton ini coba komen di apa sih di YouTube kita nih nanti. Terus gimana Bang, abis dari Kormi itu dia ya, ngapain? dia juga security. Oh, jadi security di Gedung Juang. Oh, di Gunung Juang. Iya. Ya alhamdulillah sekarang kehidupannya udah dibilang enak banget sih, enggak. Pokoknya udah inilah lebih iya betul gitu. Pokoknya kayak orang-orang normal yang punya keluarga, punya pekerjaan juga gitu. Meskipun kadang ada yang nggak tetap, ada yang ini kebetulan pekerjaan tetap kan. Betul. Nah, terus ya abang ngubah hidup banyak orang lah. Ya gitu gitulah intinya lah gitu. Nah terus si yang lain selain Bang Lepai? Ya ada Bang Lepai, ada Bang Usup, Bang Ipin, tuh yang dulu kita videoin tuh yang masih pada kecil-kecil. Nah. Ya sekarang yang dulu kecil-kecil itu Bang Ipin. Iya, karena udah gede udah. Karena udah pada gede, udah pada gede. Jadi ya emang nasib orang kan beda-beda Bang, betul. Gitu. Soalnya kan dilihat dari kadang-kadang nasib juga, ya mungkin usahanya juga gimana yang belum dijabah lah. Kayak kalau Bang Ipin mah masih parkiran lah, tapi udah nggak ngamen. Oh, gitu. iya. Nah, terus kalau Bang Usup tuh dia ngelatih juga, terus ngelatih ini juga di apa? Rebana. Rebana. Iya. Dia tuh lumayan terkenal lah jadi guru Rebana itu. Dimana? Dia. Di sekitaran Tambun, Bekasi. Bang apa namanya? Usup. Bang Usup, tolong ya. Tolong apa sih anak buahnya, Pak, anak didiknya segala macam dan rekan-rekan itu Rebana, tolong tonton inilah, komen gitu ya. Terus sama subscribe yang lupa. Terus siapa lagi? Ya intinya yang dulu-dulu itu udah pada mental lah Bang, pada ya ada yang berkeluarga, ada yang kerja gitu loh. Itu yang kelihatan aja gitu. Iya, dulu tuh cuma buat informasi aja, saya pernah bikin video slow-mo untuk gado-gado Betawi gitu malam-malam sendiri, gotong-gotong lampu sendirian. Wah, berat-berat. Aduh, untung anak-anaknya sabar gitu kan, mau di videoin, ya udah jadilah. Terus videonya kayaknya Bang Lepai masih megang. Masih megang? Masih. Kadang-kadang suka diupload kok di Facebook. Di YouTube juga. Oh gitu ya, udah bagus lah. Soalnya gue take down gara-gara ada Akcipta itu yang gue pakai backgroundnya backsoundnya pencaksilat. Jadi itu di kena kita apa gimana lah, gue malas ngurusin, gue take down aja lah. Masih diupload ya? Masih. Bagus. Nah, terus sekarang pun juga Gedung Juang udah bagus Bang. Yang pegang siapa? Bang Komar? Bukan. Gedung Juang itu sekarang pemerintah megang udah. Dulu kan pemerintah kabupaten. Kan? Dulu ini Lurah Drahim. Orang gabus. Tapi Bang Komar katanya di situ dulu. Ya dulu sempat ngantornya, cuman bukan dia yang megang, bukan. Jadi dulu itu Gedung Juang itu masih pusat yang megang Bang, Jawa Barat, bukannya punya Bekasi. Oh gitu? Iya, dulu Jawa Barat, makanya dia terbengkalai. Ya, betul. Gitu. Pokoknya itu kan jauh dari Bandung, ya pokoknya pinggiran lah, itu kan. Pinggiran. Perbatasan sama Jakarta kan. Ya, nah itu kan gara-gara teman-teman budaya juga kan sering dikritik apa segala macam, barulah. Baru dikasih? Iya, 2 kali bangun kok nggak salah sekarang. Sekarang udah mantep. Oh gitu? Iya, direnov gitu, bukan dibangun ya, direnov. Nah, ini sebelum, ini nanti diceritain kapan nih? Katanya dulu sempet, bersih-bersih gara-gara banyak salang kelelawar tuh. Iya, betul. Nah, sebelum nyampe ke situ tuh, kan ada yang mau diceritain dulu nggak tuh? Sebelum nyampe ke situ, apa kita langsung cerita dulu? Langsung aja kita ke situ Bang. Nah, jadi setelah itu abang di situ tuh, kita syuting, terus kan gue denger katanya ini lagi, kalau nggak salah gue telepon lo deh, Bang lagi di mana? Ini lagi di Gedung Juang, lagi bersihin sunflower, gue sampai muntah gitu kan, bau banget gitu kan. Betul. Ngide gitu gimana Bang? Misalnya bisa ngebersihin tuh gedung itu yang sarang kelelawar banyak banget, tainya banyak di mana-mana gitu. Jadi gini Bang, ini nyambung juga masalah GM. Jadi GM itu ya kerjanya itu ya bukan kerjanya ya, maksudnya kegiatannya gitu. Kegiatan itu ya satu dalam seni budaya, terus
gedung-gedung bersejarah, ya salah satunya Gedung Juang. Iya, betul. Dilirik lah sama orang silat nih, Gedung Juang. Ternyata Gedung Juang itu pas kita lihat luar biasa, bau tai kalong itu bang, sampai ke jalan. Kalong. Itu Sampai ke jalan? Iya, itu ribuan bang. Kalong itu ribuan ada di situ. Nah akhirnya kita sama pesilat tuh ngumpul lah di situ, bersih-bersih Gedung Juang. Itu kita bersihin tai kalong di lantai 1. Itu ada sampai saya injek tuh tai kalong sedengkul bang. Ah, yang bener bang? Ya itu sampai berapa truk kita bersihin. Gitu. Itu sampai Iya, itu ya? tai kalong. Di dalamnya? Di dalam. Memang orang selama ini berkantor itu nggak peduli di situ ada bau gitu segala macam. Dulu yang berkantor itu bang bukan orang pemerintahan. Jadi gedung itu emang ibarat kata tidak bertuan gitu. Oh, pantes. Tidak bertuan itu gedung, nggak ada yang ngantor situ. Dulu banget emang ada peneliti apalah di belakang situ, cuman bukan di situ gedungnya. Jadi udah terbengkalai udah puluhan tahun itu. Intinya pas saya di situ itu udah nggak kepake. Gitu. Gila tuh baunya kayak apa ya di dalam. Nggak ada yang sanggup dah pokoknya dah. Itu luar biasa. Itu berapa hari bener apa bersihnya tuh? Kita kalau nggak salah sampai 2 hari itu ngebersihin. Berapa orang tuh? Ada 10, 20? Berapa? Wah lebih bang. Ratusan itu ada berapa paguron. Jadi, turun semua ke situ? Iya turun semua ke situ. Edan. Itu banyak lah, ada berapa paguron lah kita kita kasih pemberitahuan itu pada ngumpul semua situ. Nah itu yang bersihin murni orang silat semua bang. Gitu. Kita Terus setelah semua. itu tuh itu bertruk yang danain siapa tuh? Patungan? Ya patungan anak-anak sendiri itu tanpa ada biaya dari mana-mana, nggak ada. Tuh, itu murni. Dengerin tuh. Perjuangan dari keikhlasan teman-teman pencak silat sampai demikian mau mempertahankan dan merawat itu kan benda bersejarah Bersejarah, ya. betul. Bersejarah itu sampai ngeluarin duit, ngeluarin tenaga sama waktu. Coba bayangkan, dan bagian dari mereka itu kan cuma ngandelin cuma dari ngajar silat ya, yang betul. duitnya juga kadang-kadang nggak seberapa. Nggak seberapa itu bang. Macam. Tuh, lihat seperti itu gitu. Ya kita harus apresiasi lah ya nggak. Nah udah gitu tuh, itu kalau nggak salah kan dua tingkat tuh bang ya. Betul. Itu gedung 1 tuh yang gedung dasar maksudnya. Iya. Nah di gedung 2-nya kondisi gimana? Di lantai 2 sorry. Di lantai 2 itu kondisi sama. Jadi udah banyak yang pada rusak termasuk plafon ya. Kalau saya tai kalongnya banyak ya kalau di lantai 2? Jadi tai kalong kenapa bukan tai kalong aja bang, sampai anaknya sampai ngerayap bang. Gerebut. Iya, serius bang? Iya, anak kalong itu pada ngerayap bang di jalan, kadang-kadang kita ambil gitu, belum pada bisa terbang kan. Soalnya karena apa ya, kalau nggak salah. Gila bang. Untung waktu gue syuting kagak ada tuh. Nggak ada, itu udah bersih, udah kita bersihin itu bang. Oh itu sebelumnya? Itu sebelumnya, sebelum masih itu tuh kadang-kadang tuh kita lagi latihan tuh tau ditabrak anak kalong. Lah iya, itu mah. Pantes aja, bini gua kan agak-agak sensitif tuh kan waktu itu nyium bau itunya kan. Berarti itu udah beres tuh ya? Udah, itu pas kita itu udah beres, itu anak kalong udah pada nggak ada. Jadi emang dulu di situ katanya, bukan katanya ya, emang bener. Jadi tai kalong itu bang laku dijual. Nah, per karung itu 20.000. per karung. Per karung. Ini berapa truk? Siapa yang nampung bang? Saya nggak tahu siapa yang nampungnya. Jadi dulu di situ ada orang yang suka ngumpulin tai kalong. Jadi makanya kenapa plafon-plafonnya itu pada bolong, itu pada dihancurin plafonnya. Sengaja supaya ternak tai kalong. Betul. Satu itu, kedua kadang-kadang suka ada yang jebol sendiri karena beratnya tai kalong itu bang. Jadi pada hancur. Oh jadi pertama kali mungkin mereka buang kotorannya di atap ya? Betul. Terus di atap. Berat hancur. Hancur. Gitu. Akhirnya ya mau orang situ kan, saya belum tahu siapa itu. Ya dibolong-bolongin, karena itu tujuannya biar langsung tai kalongnya. Gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu ya emang bahaya juga. Iya sih. Takut nimpa orang kan, apa gimana gitu. Nah di situ kalongnya sendiri itu yang kecil-kecil dimasak atau enggak, apa dibuang gimana? Agak buang, banyak yang pada kelindes sih, kadang-kadang kan suka orang pada ke situ kan, kelindes motor. Apa pokoknya ya banyak yang pada mati lah. Nah, itu kan bangkainya banyak bang. Kemanain tuh? Ya bangkai mah di situ kan dulu mah belum rapi begitu bang, masih kerikil-kerikil. Jadi ya biasa aja ada bangkai kalong kering kayak gitu-gitu bau lah. Kalau bau namanya bangkai. Ya udah sama tai kalong deh sarua dah. Bau bangkai sama tai kalong deh sama udah bang.
Agak bisa dibedain udah. Pokoknya cuman orang yang tertentu doang dah yang di Gedung Juang mah dulu bener. Iya. Yang bisa. Berarti ini abang pertama kali di situ masih ada tai kalong tuh waktu pertama kali mendidik anak-anak apa? Lah iya, itu masih pada ini bang, masih pada wah hitungannya masih serem dah gitu. Ibarat Itu kan agak gelap-gelap dikit ya. Iya, jarang ada penerangan dulu mah, masih gelap gitu. Iya juga sih. Sekarang aja udah bagus. Kalau udah bagus gimana? Iya. Benar. Orang ada yang ingat mau kita bang. Nah kan, coba rekan-rekan, coba di tag pemerintah apa nih? Kabupaten coba. Itu Neneng bukan dulu? Iya, dulu. Ya, Sekarang pas udah enggak nih. Nah, jadi tolong ya rekan-rekan banjiri komen dan tag the pemerintahan Kabupaten Bekasi supaya ya ada sedikit apresiasi lah kepada rekan-rekan apa sih pesilat. Jadi bukan hanya Bang Edi ya. Kalau Bang Edi sih yakin dia tulus, cuman segala kayak kegiatan pencaksilat dukungannya makin diperbesar mungkin ya. Betul. Segala macam baik dari fasilitas dan segala macam lah gitu. Penting sekali. Nah, sekarang kan Abang kesini hujanan kan dari Bekasi. Nah, sempat lewat banjir nggak? Tadi sih alhamdulillah banjir udah rada surut bang. Udah surut. Udah rada surut jalan-jalannya yang termasuk yang di sini nih. Dimana? Di Cengkareng nih. Lagi disedot udah cuman sedikit doang itu mah. Nah, ini kan kita berkaitan dengan banjir nih kan. Betul. Dulu kan kita pernah ada kegiatan untuk apa sih kayak menyalurkan sosial lah. Gue inget pakai mobil carry gue dulu. Iya betul. Warna biru. Betul. Jadi gue inget itu ada satu tempat tuh, gue lupa namanya. Pokoknya dia dikelilingi sawah. Betul. Nah, desa dikelilingi sawah. Nah, kan ketika banjir itu terisolasi dia. Oh iya, itu betul. Kayak apa sih desa dikelilingin sama lautan gitu kan, kayak di pulau sendiri. Gue inget dulu pas waktu gue lupa masih lagi itu udah sama bini gue masih belum. Nah, gue masih bebas itu. Iya. Itu kan gue lewat tuh bang ke sono, kan udah sepinggang tuh bang. Betul. Ular bang depan gue. Aduh, gue bilang gue mau lari susah kan dalam air segala macam. Nah, ceritain nih sebelum ke sono tuh, maksudnya penentuan titik itu di sana tuh ceritanya gimana tuh? Gue agak-agak lupa tuh. Ceritanya gimana? Kok menunjuk daerah situ dan sebutin daerahnya apa tuh? Jadi ada salah satu teman kita, saudara kita yang ada perguruan di sana, salah satunya Bang Maman. Ya. Bang Maman dari perguruan Simamaung. Nah, tuh, Simamaung. Dari perguruan Simamaung, beliau itu emang tinggalnya di Tambun, apalah nama aslinya. Pokoknya dulu waktu yang banjir itu, kalau nggak salah Tambun 3 bagian apalah gitu. Emang rada jauh gitu bang, di pedalaman lah ibarat kata Bekasi. Jadi asal muasalnya gitu, ada saudara kita perguruan yang di situ, jadi mengasih unjuk ke kita nih, ada kampung yang terisolasi lah, termasuk di tengah-tengah banjir itu dia di tengah-tengah gitu loh, gitu. Awal muasalnya itu, akhirnya kita tergerak gitu loh, karena dari pihak-pihak yang terkait lah, yang nggak peduli, ya intinya seharusnya kerjaan dia nih, gitu. Akhirnya diambil sama kita bang, karena emang yang nggak ada yang itu sana udah kasihan lah. Akhirnya kita semua pesilat yang ada di kota maupun kabupaten kita patungan segala macem lah, pakaian bekas apa segala macem lah, ya termasuk pakai ini mobil abang itu, terus sama perahu kan kita ke sana tuh. Jadi kita ya bener-bener, gua kan ditawarin tuh, ini bang mau pakai berapa kakak gue mau jalan aja gitu. Tahu gue kan pengen tahu, namanya pengen kerubyukan gitu kan. Gue udah perahu mah kesono gitu. Gue masih sama abang juga ya bang Edi. Iya, kita juga. Situ kerubyukan dah. Waduh, ini juga gue pakai celana apa sih yang jas hujan. Iya. Supaya nggak kebasahan. Tapi ujung-ujung basah juga. Jadi emang benar katanya, itu di kampung itu emang ada satu rumah, ada pohon satu, itu ular semua bang, penuh. Ular dari situ. Dari situ ular semua itu, saya juga kaget itu. Jadi apa ya, kampung itu benar-benar emang naik semua ular pas banjir itu bang.
Oh, Gitu. mungkin dari sawah awalan tadi? Ya mungkin. Karena kan itu sawah berhektar-hektar bang. Di situ. Perjalanan kita perahu ke sana juga kan lumayan. Ada setengah jaman itu kan, Iya, betul, lumayan betul, jauh juga betul, itu. Betul. Ke kampungan itu. Jadi emang tuh kampung segutekan gitu doang. Emang nggak bisa kemana-mana dia. Pas banjir itu. Dan tidak ada bantuan sama sekali. Dulu ya bicaranya ya. Betul. Nggak ada bantuan sama sekali. Makanya kenapa kita nih sebagai pesilat bergerak. Jadi kita nggak hanya silat juga, sosial juga bang, gitu. Buat ngebantu-bantu saudara kita yang kena musibah. Nah itu sampai di sono terus sempat hujan juga. Hujan juga. Udah banjir gitu kan. Terus juga abis di situ tuh kan ada kejadian anak lagi tidur di depan balainya. Oh ya, digigit ular. Dipatok ular. Gimana ceritanya? Itu kalau nggak salah itu anaknya Jawara. Anak Jawara. Jawara di situ. Saya kurang tahu, lupa namanya Jawara siapa. Intinya Jawara kumis lah. Kumisnya bapang itu bapak-bapak. Jadi orang hebat bang. Jadi anak orang hebat lah. Jawara di situ. Nah, terus akhirnya tuh anak ini sih saya ngelihatnya itu pas udah kelar gitu bang ya. Jadi ceritanya itu dari teman-teman yang menyaksikan tuh kayak Bang Jiung, si Kuya itu yang menyaksikan. Jadi tuh anak lagi tidur di balai. Balai bener kan? Lagi tidur itu dipatok. Karena kan banjir, balainya jadi deket sama air kan? Betul. Nah, terus? Nah, dipatok gitu mau ular. Oh, tangannya mungkin ngejulur keluar balai. Bisa jadi. Nah, dipatok itu karena emang engkong apa bapaknya, saya kurang tahu, orang hebat. Jawara mungkin orang bisa juga. Jadi entah ularnya itu juga saya nggak ngerti dah ular gimana ya bentuknya. Intinya ular belang aja. Weling kali. Ya kayak gitulah, mungkin ular beracun lah, berbisa. Emang berbisa, orang udah biru kok. Jadi bapaknya itu, engkongnya itu udah nguncap pokoknya. Dia tuh ngomong begini ngancemnya. Pokoknya nih Ula, kalau lu kagak isep lagi nih racun, lu nggak bakal bisa keluar dari rumah gua. Katanya begitu tuh. Terus? Engkongnya. Lah itu bener-bener ularnya nggak bisa kemana-mana bang. Masa? Iya, itu anak tadi mau dibawa rencananya ke rumah sakit. Nah itu gue denger juga katanya mau ke dokter. Iya, itu kagak jadi. Racunnya disedot lagi betul ular. Serius bang? Lah iya itu. Ngelihat persis. Nah itu masanya prosesnya itu ngeliat Bang Jiung, si Kuya ada saksi mata ada yang itu udah tuh. Udah cerita tuh. Saya udah tinggal cerita, cuman tahu itu anak mau dibawa ke rumah sakit, orang kita nyari ambulan kok nggak ada mau masuk. Kayaknya ada yang telepon gue lagi tuh kan. Oh ini ada apa sih, minta tolong apa gitu. Iya, itu jadi bener-bener orang sakti juga kali engkongnya itu. Gitu. Aduh luar biasa tuh cerita-cerita. Dan di situ bang, jadi pas kita mau ke kampung itu kan kita nyebrang kali itu ya. Iya betul. Nyebrang kali kan kalinya udah ketutup nih jembatan, tinggal jembatannya doang udah ini. Nah itu katanya di situ pun ada buaya siluman loh. Kita sempat keder itu, sempat serem juga. Itu gua kan lewat situ bang. Iya, itu pasti bilangnya untungnya pas udah ini loh. Kita sempat keder juga itu pasti bilang begitu. Lah gua. Jadi buaya siluman itu ya katanya sih punya Jawara situ. Oh, gitu. Buset lah, gua lewat situ bolak-balik bang. Buset. Udah ada ular depan gua. Untungnya kita nggak tahu beda semeter gitu. 2 meter kayaknya tuh ular gitu kan. Aduh. Ya untungnya kita ke situ tuh niat baik lah. Betul. Jadi semuanya dilindungin lah. Nggak terjadi apa-apa lah. Tuh kan denger-denger dari ini serem juga loh. Buset, besok-besok ya ogah kita. Udah juga. Nah, terus ada katanya motor siapa itu? Ada ular juga tuh. Itu motornya Bang Are kalau nggak salah. Bang Are. Oh, Bang Are yang pakai motret ya? Iya. Yang lagi tuh mobil lensa gua. Iya, jadi motornya ada ulanya di dalam motor itu, Bang. Jadi ini kan batok kan? Iya, di batok. Mungkin dia itu ular ngadem kali itu di dalam karena anget kan. Gitu. Pokoknya. Tapi nggak dipatok deh? Nggak dipatok. Ketahuan gitu. Ketahuan, waduh. Ketahuan. Itu kalau ngeri-ngeri sedap dah pokoknya dah. Itu dulu itu. Ya, sekarang mah udah mungkin udah modern kali, saya juga udah lupa kali jalan kampung itu. Bang Are kemana nih sekarang nih? Coba komando. Ente kemana sekarang gitu? Nah, nggak ada kedenger kabar tuh kampung itu loh sekarang gimana? Kan ini sekarang banjir lagi nih. Udah nggak dengar kabar lagi ya, itu semenjak ibarat kata ya teman-teman mulai udah pada bukan pecah ya, pada udah dikit-dikit kendor lah gitu ya, masing-masing punya inilah. Itu udah mulai kegiatan kita udah mulai rada ini, terus
udah banyak juga komunitas atau perguruan yang udah bergerak itu sama kayak kita gitu Bang. Oh, jadi gerakan moral itu menginspirasi Betul, perguruan pencetus lain. lah ibarat Pencetusnya. kata gitu. Jadi teman-teman tuh pada bangkit Iya. semualah jiwa sosialnya gitu Betul, loh. betul. Sampai sekarang makanya itu di Bekasi itu ya luar biasa Bang. Dari perguruannya, komunitasnya, wah luar biasa lah. Dengerin nih, jadi nggak semua pesilat itu yang suka gebugin orang kayak di berita mana tuh ya. Kan kita tahu tuh kan, Betul. ada pesilat yang ngegebugin orang, terus kerjaannya berantem, nggak. Di Bekasi agak beda. Jadi jiwa sosialnya sangat tinggi. Jadi ya buat pemirsa, pemirsa penonton ini, ya ini ada apa sih, salah satu pelaku sejarah dari sosial gitu loh. Jadi mesti tahu juga bahwa pengorbanan rekan-rekan pesilat itu lumayan banyak juga untuk membantu sesama orang yang kesulitan ya. Betul. Dan satu lagi Bang saya tambahin. Jadi belum pernah ada di Bekasi pesilat yang bikin malu pesilat lah. Ya, yang ada di betul. Bekasi ya, contohnya kayak ribut. Terus kayak ini itu belum pernah ada. Walaupun kita nih orang tradisi yang saban hari kemana-mana kita nyoren golok Bang. Iya betul. Kita nyoren golok kemana-mana. Pokoknya di Bekasi mana kita golok nggak pernah ketinggalan. Tapi belum pernah namanya ini golok kita sampai nyabut buat ribut sama orang, belum pernah. Emang bukan buat gaya-gayaan. Kita bener-bener asli pejuang ibarat kata pelestari seni budaya khususnya pencaksilat. Jadi sesuai dengan ininya Bang. Iya betul. Gitu. Makanya alhamdulillah di Bekasi tuh nggak aneh kalau orang nyoren golok pesilat. Tapi harus pakai dengan pakaian lengkap silat Bang. Gitu. Namanya pakaian silatnya apa tuh? Apa tuh? Nama pakaian silatnya apa? Ya pangsi, salah Pangsi satunya. tuh, pangsi namanya. Jadi Gue pernah beli tuh. Gue Lah nggak iya. tahu kemana tuh pangsinya. jadi itu harus kudu ini Bang, kudu selaras gitu bawa golok Betul. itu. Jadi bukannya pakaian lepis, pakaian preman bawa golok lah itu udah lain ceritanya. Nah, itu udah. bukan budaya, udah itu mah kriminal lah pasti Udah, ya. iya, udah ada niat nggak benar itu mah. Tapi kalau kita ya bener pakaian pangsi, pakai semua atribut pencaksilat ya itu pasti bawa golok. Tujuannya emang ya itu salah satu kalau kita nggak nyoren kurang enak Bang. Nah, dengerin ya rekan-rekan pemirsa. Kalau misalnya ini ya mohon persepsi tentang orang yang menggunakan pakaian pangsi itu nggak selamanya bikin rusuh. Di Bekasi agak lain ya nggak? Ya, kita punya moral dan ya bisa cek mungkin di berita sepertinya memang terkonfirmasi bahwa tidak ada kejadian yang bikin malu sesama pesilat lah. Ya ada di Bekasi. Malah kita membantu pemerintah Bang. Dulu kan sempat kan mungkin mau nih pernah dengar ya ibarat kata masih musim-musimnya begal dah. Betul. Lu kita itu sampai sweeping Bang orang-orang silat membantu pemerintah. Salah satunya pihak kepolisian gitu loh. Kita mengamankan wilayah kita masing-masing. Sayang kita belum ketemu Bang. Nih saya tahun 2012 saya ditodong pakai celurit Bang. Wah. Di Terminal Bekasi. Saya lawan, ngorbanin tangan kiri. Urat tengahnya putus kan? Putus ya? Iya. Itu belum ketemu kita ya? Belum ketemu. Sekarang udah aman, Bekasi mah nggak ada begitu-gituan Bang. Karena sedikit, ya mohon maaf ya, entah pelaku, entah mantan preman, semua yang ada di Bekasi, mau di terminal, itu rata-rata sekarang udah bergabung di seni budaya. Oh, udah bergabung? Ya salah satunya mohon maaf nih, saya sebut nama ya. Salah satunya Bang Jack lah. Bang Jack? Iya, Bang Jack Buster. Beliau itu yang megang terminal Bekasi Bang. Oh, dulu? Apa sekarang iya, masih? Sekarang masih. Oh, Bang Cuman Jack? akhirnya dia jadi guru silat Bang. Wih, Gitu. jadi lebih terarah hidup. Iya, jadi aman lah sekarang mah di Bekasi. Udah banyak jawarannya. Ibarat kata ya sedikit-sedikit itu ya mungkin ya dulu lah. Pelaku-pelaku mungkin sekarang udah jadi pada orang seni budaya, pada insaf lah gitu. Kayaknya nih Bang Pram sama Bang Dul ini bisa mencontoh ini apa yang pernah dilakukan sama teman-teman pesilat di Bekasi. Mungkin coba di tag lah ini, dikasih tahu tentang cerita ini sama disampaikan ke Gubernur DKI ini, karena kan kita lagi podcastnya di DKI ini. Mungkin bisa dikasih tahu bahwa salah satu solusi untuk mengurangi kejahatan mungkin salah satunya itu ya. Kan ada banyak metode yang udah terbukti mengurangi, ya ini mungkin bisa disampaikan lah pokoknya. Nah terus Bang, setelah itu kegiatan apa lagi tuh? Banjir udah, terus
apalagi kemarin. Terus apalagi dulu yang waktu di Gelanggang Gor kayak Perum 1 tuh acara apa tuh ya? Kumpul itu tuh apa? Oh, dulu masalah ini Bang. Nah, mungkin sedikit bicara ini ya. Apa ya? Tradisi ya. Tradisi. Jadi kan nih mohon maaf ya. Mungkin juga nih maaf teman-teman ya, mungkin ada yang apa ya, satu pemikiran dan mungkin juga ada yang enggak nih Bang Iya, ya. betul, Ini yang saya bahas nih ya. Contoh misalkan kayak di Jakarta nih kan Betawi. Betul. Disebutnya kan nih Betawi Jakarta Tengah. Betul, tengah. Kita kan Betawi pinggiran nih, Betul. Bekasi. Ya, dari bahasanya pun beda. Beda, betul. Nah, yang saya pernah tanya sama sesepuh orang Bekasi, asli orang Bekasi ya. Panggilnya Baba lah kalau di Bekasi. Saya tanya, Baba orang Betawi ya? Dia bilang, oh bukan. Gua bukan orang Betawi, gua orang Bekasi. Nah, gitu Bang. Ya itu gimana ceritanya? Jadi gitu, dia bahasanya, gua bukan orang Betawi, gua orang Bekasi. Karena apa? Kultur dari bahasanya pun emang beda kita di Bekasi. Ibarat contoh salah satu Bang ya. Ibarat kata Bagen. Iya. Emang ada Jakarta Bagen? Kagak ada. Oh iya. Adanya di Bekasi. Bagen akhir. Ya iya Bagen, Bodonanan, Ilok. Kan itu gitu. Nggak ada Kagak ada di Betawi, Bekasi, Jakarta nggak Jakarta. ada. Adanya di pinggiran. Di Bekasi, Tangerang, Depok. Nah, itu bahasa-bahasa Bagen tuh. Oh. Gitu, makanya kenapa orang Bekasi kalau ditanya, Bapak orang Betawi? Bukan, dia jawabnya orang Bekasi gua. Oh gitu. Tuh, ya iya. Berarti Betawi Condet sama bahasa Betawi Bekasi beda jauh? Beda, Bang. Kalau kita kan di Jakarta iya. Iya. Kalau dia mah iya. Oh iya benar. Iya. Terus kalau dia bilang orang Jakarta nih, no belok ke sono, dia mah biluk. Ya benar. Beda, Bang. Bahasanya beda makanya. Oh. Gitu. Dan terus banyak Bagian itu kalau Indonesia biarin ya? Biarin dah, bagian dah. Nah, iya, itu. bagian dah. Terus gitu. apa lagi tadi Ilok. Masa sih? Iya, Ilok masa. Ilok gitu. Gitu. Masa sih ilok Nah, terus apa lagi tadi? Nah, terus ya itu Bagen, Ilok, Bodonanan. Bodo amat lah gitu. Bodo kan. amat, Bodo betul. nanan. Kadang-kadang disingkat tuh. Nanen gitu kan. Betul. Nah, itu artinya bodo nanan gitu. Iya. Jadi kayak gitu-gitu Bang. Terus dari segi apa ya? Kesenian lah. Contoh gitu. Contoh apa lagi? Kesenian dari, mohon maaf nih ya, ondel-ondel. Banyak yang salah kaprah juga nih Bang. Saya bukan so tahu karena saya bukan teliti ya, dari kita nelusurin gitu langsung ke narasumber juga kata lah, ondel-ondel itu mah punya Jakarta. Bekasi bukan ondel-ondel Bang, barongan. Oh, barongan. Jadi kalau misalnya di Bekasi ada yang bawa ondel, aneh berarti? Lah aneh sebenarnya, itu mah Jakarta ondel-ondel. Bekasi itu barongan emang bentuknya kayak ondel-ondel, tapi dia bedanya dia becaling. Oh. Itu yang disebut barongan, Itu becaling. kayak di Bali dong tuh ada yang calingan itu. Iya, jadi ondel-ondel nih. Cuman dia mukanya bukannya ini sangar, dia ada calingnya dia. Tuh, serem. Nah, itu orang Bekasi punya itu. Jadi ada teman gua dulu setiap denger ondel-ondel kabur, udah gede gitu. Mungkin dia lihat itu ondel-ondel barongan kali. Iya, barongan itu disebutnya barongan. Itu becaling. Itu asli itu Bekasi itu. Ondel-ondel mah Jakarta sebenarnya itu. Oh, barongan nih, denger nih ya. Barongan. Baru tahu juga gua baru tahu seriusan. Jadi barongan sama ondel-ondel tuh cuma beda di caling aja. Beda di caling. Bentuknya Bentuknya sama. Ondel-ondel gitu loh. Bentuk itunya sama, ondel-ondel. Terus satu lagi masalah kita misalkan adat istiadat untuk nikahan kan. Itu beda Bang. Ini yang saya tahu ibarat kata. Jadi kalau Jakarta emang roti buaya. Nah, bener. Gue baru menanya kan? tuh. Roti buaya. Kalau Bekasi bukan roti buaya. Apa itu? Ikan gabus sama ikan lele. Bentuknya ikan apa roti? Bukan, dia hidup Bang, ikan bener. Oh gitu. Ikan dianyam pakai kelapa. Anyan buat ketupat. Itu dibikin anyaman, dikasih air itu. Itu hidup? Hidup, ikan sama ikan gabus sama ikan lele. Gitu. Kenapa makanya dulu ada patung lele? Oh, itu sejarahnya. Iya, ya itu salah satunya, itu Bekasi itu penghasil ikan lele terbesar, Bang. Jadi gini, pemirsa. Dulu ada patung lele di dekat stasiun, namanya Alun-Alun ya, Alun Bekasi itu ada bundaran tuh, itu dekat stasiun Bekasi Barat ya. Nah, di situ ada patung lele pernah didirikan. Nah, terus ya
sempat ada, terus itu sempat kontroversi karena bentuknya aneh, nggak lele karena apa segala macam, terus ada kejadian dibakar tuh sama siapa? Dihancurin lah, Dihancurin, gitu dibakar. lah. Ya, itu nggak tahu lah lain masalahnya. cerita gitu. Ya lain cerita mah, kita mau ikut campur dah itu intinya. Intinya bahwa kenapa dulu ada patung lele, karena ya asal muasalnya ya itu tadi. Ciri khas. Ibarat kata kalau buat nikahan itu harus ada ikan gabus sama ikan lele, Bang. Nah itu ada filosofinya semua. Nah filosofinya apa? Filosofi yang saya tahu nih, yang saya tahu ya, mungkin kalau dari teman-teman ada ini komen lah gitu. Lurusin gitu. Jadi kayak roti buaya, kata orang Betawi Jakarta bilang nih, buaya itu binatang setia, Bang. Buaya itu binatang setia. Jadi dia kalau sudah punya pasangan cuma satu doang. Cukup satu. Kalau udah meninggal tuh dia nggak bakalan nikah lagi, Bang. Itu buaya. Buaya. Yang penting dia jangan naik ke darat nih. Oh, ya. Buaya darat. Buaya darat. Jangan sampai naik ke darat nih buaya. Ya intinya itu, buaya itu binatang setia. Jadi orang Betawi itu ya kudu harus kayak buaya. Jadi kalau udah ini udah gitu loh. Jadi pesannya sebenarnya yang harusnya budaya ini bahwa laki-laki Betawi itu nggak boleh mendua. Ya intinya bukan kayak orang bilang itu, Bang, Betawi mah tukang kawin, itu kayak gitu. Padahal waktu nikah dia pakai roti buaya kan? Pakai roti buaya, itu filosofi dari itu. Nah, kalau misalkan ikan gabus dengan ikan lele, itu apa tuh? Nah, itu yang saya tahu nih, yang ada bilang ke saya. Jadi orang Betawi Bekasi itu kudu kayak ikan gabus sama ikan lele. Nah, apa tuh? Contohnya satu, ikan lele. Ikan lele dari kecil udah dikasih senjata, Bang. Oh iya, patil ya. Patil. Orang Betawi kudu begitu, dari kecil kudu bisa silat. Oh, Bekasi begitu. Lah iya, dari kecil kudu bisa silat, Bang. Makanya harus punya senjata gitu loh. Filosofi dari ikan lele itu. Ya, dari kecil dia udah dikasih senjata, patil. Ikan gabus, kalau udah nganceng jauh banget. Oh, loncatnya jauh. Loncatnya jauh banget. Nah, ngaceng itu jauh, loncat. Loncat ya, ngaceleng ya. Ini jangan sampai salah nyebut nih, ngaceleng ini. Ya. Nah, jadi orang Betawi itu kalau udah pindah dari kampungnya itu nggak tanggung-tanggung pindahnya, Bang. Nggak cuma dari pindah dari sini ke situ, enggak. Dia misalkan dari Bekasi bisa ke sono, gitu. Bisa ke Bandung, bisa kemana. Itu lompatnya buat kata orang Betawi, begitu, Bang. Oh, jadi, itu filosofi dari binatang itu aja. Jadi seperti suku-suku yang lain ya. Betul. Bahwa nggak harus sampai meninggal di Bekasi, tapi bisa berkelana kemana. Iya, gitu. Oke. Kayak gitulah, Bang. Itu salah satunya. Ya perbedaan antara Betawi makanan yang perbedaan antara Betawi Jakarta sama orang Bekasi apa? Ya mungkin saya masalah makanan sedikit ya, nggak terlalu banyak tahu, Bang. Gabus? Ya kayak gabus di Jakarta ada nggak sih? Betawi Jakarta? Saya sih belum pernah dengar waktu kecil di Jakarta. Maksudnya gabus pucung itu belum dengar. Karena baru dengar itu di Bekasi. Nah, gabus pucung. Itu dia. Ya, itu pernah makan tuh di warung Bang Lukman depan Stadion Bekasi. Salah satunya gabus pucung. Kayak misalkan makanan yang saya baru tahu tuh jalabia. Jalabia ya saya taunya dari Bekasi. Jakarta ya nggak tahu saya dulu. Gak lupa tuh jalabia itu semacam apa tuh? Jalabia apa ya? Semacam kayak apa ya, Bang? Kayak donat yang itu. Cuman dia dimakannya anget-anget gitu, paling panas-panas. Bikinnya gimana ya? Bolang-baling apa bukan? Kayak odading? Bukan kayak odading, kayak apa? Gue jadi lupa. Saya juga. Pokoknya gue pernah dengar jalabia, pernah dengar. Nah, jalabia itu adanya dia itu kalau lagi ada layar tancap. Oh iya. Layar tancap, Bang, layar tancap orang-orang hajatan tuh. Pasti banyak itu yang jualan jalabia, tapi kalau lagi enggak itu susah carinya. Gitu. Nah itu mungkin bukan kerak telur ya, beda lagi ya? Beda lagi. Kerak telur asli Jakarta itu yang saya tahu. Nggak ada kerak telur. Okay. Ya sekarang mah banyak yang dagang kerak telur. Maksudnya asal muasal kerak telur itu kan Jakarta itu, Bang. Gitu. Oh, dari segi gabus pucung itu kan gue juga baru tahu tuh dulu kan pas ini. Makanya pas waktu itu juga pas gabung sama GM lah, Gerakan Moral itu kan. Itu kalau nggak salah dikasih sama Babe Samen ya. Babe Samen kan istrinya bikin tuh. Iya, bikin apa tuh? Gabus pucung. Iya, gabus pucung. Terus nyoba nyari di tempat lain di Pekayun pernah ada yang apa sih yang mau ke arah Kemang Pratama tuh dibelokan apa itu kan ada perumahan apa ada gabus pucung di situ. Di situ lebih murah, Bang Lukman lebih mahal gitu. Tapi emang rasa beda gitu. Nah,
sebenarnya memang kalau gue dengar nih masalah ikan gabus ya, kan tadi kita bicara gabus sama lele. Iya. Apa benar sebenarnya gabus itu aslinya bukan dari Bekasi, tapi mesti import dari daerah lain? Ada peternakannya nggak sih Bekasi gabus? Kalau peternakan selama ini saya belum dengar ternak gabus. Tapi kalau lele mah banyak, tapi kalau gabus saya kurang tahu, Bang. Ya emang kalau denger-dengar katanya emang bukan asli ikan dari Indonesia itu. Kalau denger-dengar kita mah. Katanya ininya ngambilnya dari Lampung, pernah selentingan, cuman bener apa kagak itu? Karena di Bekasi agak susah gitu ininya pembudidayaannya si ikan gabus ini. Ikan gabus. Ya mungkin iya kali, saya kurang tahu, Bang, kalau itu. Kita belum tahu. Mungkin nantilah itu kita bahas. Mungkin ada salah satu teman kita, Bang, nanti kan kapan itu. Ya salah satunya saya sebutin nama lah, Bang Jiung lah. Yang lebih paham kultur kota Bekasi maupun kabupaten. Beliau lebih paham lah. Bong. Coba ya. Jiung, ya. Kalau nanti ngomong di sini. Bang Jiung, jangan lupa Bang Jiung. Kita ini nih sama Bang Wowo yang udah lama teman kita. Nah, ada satu lagi masalah makanan tuh, kalau pengen tahu makanan Bekasi. Apa tuh? Itu salah satu teman kita, Po Patimah. Masih kenal nggak? Pak Patimah Abir. Di mana tuh? Khususnya di Mustika Jaya, dia deket Tugu Bambu. Itu jual apa dia? Dia rumah makan Betawi. Betawi. Khusus khas makanan orang Betawi. Po Patimah. Itu yang suka kuliner, berarti ada Po Patimah. Po Patimah. Ya, beliau itu ketua komunitas apa sih? SBB apa sih? Bahasa Betawi Bekasi. Oh. Jadi ketua inilah. Jadi ada pelestarinya nih bahasa Iya, Betawi. bahasa Betawi beliau lebih paham. Begitu loh, banyak genengan. Oh iya, itu genengan. Iya, genengan, pokoknya bahasa Betawinya medok banget udah. Itu kalau genengan ada di Betawi nggak? Di pinggiran Bekasi genengan. Betawi Tengah nggak, Jakarta? Nggak ada, genengan nggak ada. Takanu. Nah itu bahasa-bahasa kayak gitu, Bang. Saya rada ribet juga emang, terus terang aja dah. Orang batokah. Iya, orang ada batokah gitu. Babalu, malu gitu. Kalau dia ngomong gitu. Ibarat kata ya luar biasa dah. Ya mungkin salah satunya Po Patimah itu yang dia melestarikan bahasa Betawi Bekasi. Gitu. Ada nasi uduk nggak di sana? Nasi uduk ada, Po Patimah. Oke. Nah, sekarang ini waktu gue di Bekasi, kan gue lahir di Bekasi dan besar di Bekasi. Dan nikahnya juga di Bekasi kan. Salah satu makanan yang melekat banget di lidah gue itu nasi uduk. Kalau sepanjang pengetahuan lu nih Bang, ada perbedaan nggak nasi uduk di Bekasi sama Betawi Jakarta? Apa sama aja? Kalau dari rasa Bang, sama aja. Sama. Tapi kalau dari menu ya mungkin perbedaannya ada yang semur tahu. Kalau gua dulu di Jakarta, nasi uduk itu ada semur tahu, semur jengkol, gitu ya. Terus ya bihun mie sama tempe orek itu emang udah standar lah gitu. Ya perbedaannya cuma itu aja Bang. Maksudnya dari menu-menu yang lain, kalau dari rasa mah hampir sama nasi uduk. Yang Bang Bule, yang dekat My Rocking. Yang mana itu? Ada nasi uduk Bang Bule, itu terkenal. Di pojokan dulu. Itu agak cukup mahal juga karena yang beli orang bermobil semua. Oh, saya belum nasi uduk Bang Bule itu dekat Kartini, yang My Rocking tuh. Oh, iya. Di belokan tuh. Itu dulu tenar banget. Gue makan di situ memang dia kayak pakai nasi uduk, pakai sayur bihun. Sayur bihun ya. Itu enak banget asli. Ya itulah. Ya kalau rasa mah saya rasa mah hampir sama lah. Sama ya. Cuman paling nggak menu pelengkapnya aja yang beda-beda. Nah itu, dulu juga banyak juga sih. Ya ini bukan ngejelekin makanan Bekasi juga Bang ya. Ini yang saya pernah rasain gitu. Ya, jadi pernah beli nasi uduk, saya nggak sebutin tempatnya ya. Hampir rata-rata yang dagang tuh disebutin nasi uduk, tapi kurang santan ya? Iya, bukan kurang santan, justru dia malah nggak pakai santan. Jadi nasi uduknya kayak nasi uduk pakai minyak doang Bang gitu. Cuman nggak ada rasa uduknya. Itu gitu. Dia. Itu banyak juga yang jualan bilangin nasi uduk, tapi nggak ada rasa nasi uduknya. Nah itu dia. Gitu, dia kan khasnya ada santan kan? Lah iya, gitu. Nah itu banyak, makanya saya nggak nyebut nama tempat itunya, istilahnya banyak lah. Dulu pernah saya coba-coba jajal, lah ini nasi uduk kok nggak ada rasa santannya gitu. Ternyata dari kan dia kalau kayak beras perak gitu ya, gebiak gitu, ya, betul.
mencar lah Ya, gitu ya. betul, Nah betul. itu mencar. Aur-auran Iya, bahasa aur-aurannya. Dia aur-auran itu karena minyak, Bang. Oh, tapi yang asli kan aur-auran itu kan nasi Emang uduk. aur-auran. Jadi yang asli. gini, rekan-rekan ya. Nasi itu kan ada yang sepanjang saya tahu itu ada nasi pulen itu Pulen. yang lengket. Itu kan Iya. biasa makan nggak pakai sayur tuh. Jadi cuma dicomot sama biasa orang Sunda suka tuh yang pulen tuh yang agak sedikit lengket. Nah, nasi itu tidak cocok untuk dijadikan nasi goreng karena Iya. lengket kan. Lengket, betul. Sama nasi uduk. Betul. Jadi lengket. Jadi kalau buat makan pakai tangan tuh agak susah gitu loh. Nah, nasi uduk itu yang Pra. nasi Beras pera pera. cocoknya, nasi Beras pera, beras pera. Jadi cocoknya pakai itu. Jadi terasa banget khas dari nasi uduknya itu kan. Betul. Ya, itu nasi uduk buat nasi goreng tuh. Iya. Itu yang pakai beras pera gitu. Ya, begitulah kalau bicara nasi uduk. Gemblong dari mana? Di Betawi ada nggak? Waktu lo di kota Bambu itu, gemblong. Gemblong mah ada, cuman itu nggak tahu makanan Betawi apa bukan. Yang saya tahu mah dongkal. Dongkal tuh kayak juga gue lupa tuh apa tuh. Dongkal itu semacam kayak apa ya, bolu tapi bikinnya dikukus. Ya. Yang ada tengah-tengahnya itu ada ini apa, gula Jawa yang warnanya putih sama ini. Kayaknya gue pernah makan. Iya, lu Lupa. pernah makan, Bang. Lu pasti pernah makan. Itu dongkal ada. Di Bekasi sampai sekarang itu dongkal ada. Masih ada sekarang? Masih ada. Di apa? Po siapa? Popatima. Ada itu. Popatima nggak jualan dongkal. Jadi sekarang dongkal itu yang jual biasanya di ini, Bang, di pinggir jalan. Khususnya ada di Purna 1. Kamu Jadi satu. ada satu gerobak dia jual dongkal. Dongkal itu masih dibikinan di situ, diungkep pakai kukusan nasi. Oh, itu. Wah, itu mantep itu. Itu Orang jangan rame itu. sampai punah nih makan kayak gini. Iya, dongkal itu. Dongkal. Jadi ya itu makanan kita dulu kecil lah, dongkal itu suka ada muter kalau dulu di Jakarta. Dongkal pagi-pagi itu wah dongkal itu. Kue pisang Kue pisang. yang pasti dalamnya tuh luarnya putih, dibungkus daun pisang, terus ada dalam putih, terus dalamnya ada kayak pisang gitu, kayak kalau bahasa Ya kue pisang namanya itu. Nagasari, kalau orang Pekalongan bilang, bini gue bilangnya Nagasari. Nagasari ya. Ya lagi dulu pas waktu pertama kali nikah, dia bilang, aku pengen makan menyari Nagasari. Ini kan orang bini gue Cina. Nah, Ini gue ngebayangin nih, kue bentuknya naga. daga. Terus nyari di mana ya? Lu nggak tahu lah gitu. Emang bener bentuknya gue. Pokoknya begini. Nggak tahu. Terus gue ajak ke Meroking. Ya kan, pasar lama kan. Terus dia nunjuk. Lah ini namanya Nagasari. Belum. Lah ini mah kue pisang. Kue pisang. Jadi di tempat dia itu Nagasari, Nogosari kan. Di tempat kita itu kue pisang kan. Nah itu yang kadang-kadang yang perbedaan bahasa kayaknya barangnya sama gitu loh. Ya itu mungkin dulunya Bang asal muasalnya kali gitu. Jadi itu yang saya bilang masing-masing daerah punya nama gitu. Nggak usah jauh-jauh, sama kayak di silat, Bang. Kayak di silat. Ibarat kata silat yang tertua nih yang saya tahu itu Cimande. Tertua itu silat pertama ibarat kata ya gitu. Ya tapi kan orang macem-macem pas keseniannya kan ada perkembangan. Jadi masing-masing daerah beda gitu, makanya ya begitupun makanan, Bang. Contoh nih dari bahasa di Jakarta ada, mungkin Abang tahu apa nggak? Yang kalau Jakarta Betawi selamat pagi itu apa? Betawinya? Gua agak nggak tahu. Apa? Bukan selamat pagi, permisi. Permisi. Apa? Bahasa Betawinya di Jakarta. Nggak tahu. Itu tabe. Banyak tabe. orang yang nggak tahu. Tabe. Tabe Bang dia. Iya. Dulu zaman Pitung itu tabe tuan. Kalau orang kampung. Nah itu bahasa tabe ternyata bahasa mana? Bahasa Bugis apa kalau nggak salah. Oh. Gitu Bang. Itu jadi ya emang kultur orang Betawi itu bukannya campuran ya. Saya sih kalau dari segi pandang saya nggak ada orang asli Betawi. Kenapa saya bilang nggak ada? Kenapa? Karena ya Betawi itu campuran, Bang. Campuran. Iya, bukannya asli tok gitu loh. Dari bahasanya pun, terus dari pakaiannya pun, ya. Pakaian pangsi. Pangsi itu dari mana? Cina, Bang, pangsi. Cina. Tuh dengerin tuh. Ya. Cina pangsi. Terus baju, yang ceweknya baju encim. Encim mana? Cina, Bang. Terus yang waktu nikahan ada cadar kayak gitu lah, kan? kayak cadar itu Cina. Jadi emang Betawi itu emang udah kulturnya udah paduan, Bang.
Karena dulu di zaman kalau nggak Goceng, salah kata-katanya goceng. goceng, kalau- ceban, ya, gope. Eh. Nah itu kebanyakan orang Bekasi dulu belum paham. Dibilang gocap, nocap. Terus gitu. pakaian lagi tadi apa lagi yang mau disebutin? Ya kayak gitu, pangsi. Terus pakaian adat nikahnya juga pun ya, hampir rata-rata kayak Cina gitu bang. Iya. Emang itu paduannya. Terus dari silatnya pun banyak bang, paduan silat dari Cina antara Cina dengan Indonesia bang. Karena emang dulu Cina itu emang udah banyak dulu di negara kita bang, yang disebut Cina Benteng lah. Itu dia. Lah Itu iya. banyak di Tangerang. Di Tangerang tuh Cina Benteng tuh kan, lihat tuh di YouTube tuh Cina Benteng pada bahasanya kan. Iya, iya. Wah itu. Nah ini kalau kata temen gua ya, yang Betawi, Cina itu kan ada 2 aliran tuh, maksudnya keturunan. Ada yang putih, itu nenek moyangnya Cina. Ada yang agak hitam gitu kan. Itu katanya asal muasal mungkin entah Arab atau apa gitu, atau India gitu kan. Itu bener bang? Bener itu. Yang putih-putih itu nenek moyangnya Cina itu? Cina, orang Tionghoa, tapi itu Cinanya bukan Cina kayak dari sana, bukan gitu loh. Udah bahasanya udah di sini. Dia pun nggak ngerti bahasa ini yang saya tahu gitu. Cuman kan apa ya, tetap aja orang kita kan mukulnya Cina udah mukulnya gitu bang. Pokoknya ini sebentar nih, jangan salah tangkap nih. Disebut mukul tuh Indonesia apa? Apa nyebutnya? Mukul tadi, mukulnya Cina. Mukul itu bukan mukul begini, bukan. Jadi apa ya bahasa ini ya? Itu ibarat kata siloka bang. Bahasa siloka itu. Mukul itu ibarat kata gini, bahasa siloka nih misalkan. Tong, lu jangan duduk depan pintu, ntar jodoh lu nggak ada gitu. Kenapa jangan duduk pintu? Susah orang mau lewat gitu. Betul. Siloka itu bang. Siloka ibarat kata bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti pukul orang Cina, bukan. Betul, makanya bukan. Gua koreksi, takutnya ada yang denger, wah ini Bang Edi, Cang Edi ini anti Cina nih. Enggak. Bukan. Itu bahasa-bahasa orang dulu, katanya begitu. Dipukul rata, artikel pukul rata ya. Apa sih, bahasa bingung juga kadang-kadang. Mukulnya Cina berarti nyebutnya Cina. Iya, pokoknya nyebutnya Cina gitu. Pokoknya lu udah orang Cina dah, lu mau bahasa lu apa kayak maksudnya. Mau lu lahiran sini kayak orang udah lu Cina lu gitu. Pokoknya Cina aja gitu. Orang image-nya tuh taunya ya lu Cina sono gitu. Iya, betul. Gitu Bang, itu yang disebut pukul rata gitu. Pukul rata. Pukul rata gitu. Orang udah mukul rata kok menyamaratakan lah gitu kan. Iya. Generalisasi. Padahal kan Cina itu kan macam-macam kan ya. Itu tadi ada kelahiran nenek moyangnya sana, tapi dia udah dari turun-menurun di Indonesia gitu Bang. Kalau lelucon temen gua ada sebutannya Hitachi. Apa tuh? Hitam tapi Cina. Cina Benteng maksudnya. Iya, Cina Benteng. Ya itu benar, salah satunya ya di Tangerang ini saudara kita Cina Benteng itu banyak. Orangnya Cina tapi hitam gitu loh. Ya itulah Bang, salah satunya itulah. Ibarat kata kalau bicara kita etnis Betawi itu ya pro kontra itu pasti ada Bang. Apalagi masalah sejarah ya. Kalau hitungannya sih saya bukan orang sejarah, cuman yang saya pelaku aja gitu Bang, yang kita tahu langsung terjun turun gitulah itu. Ya itulah satu kali makanan lagi nih, gue masih waktu ngomong makanan tuh gue ada pernah makan tuh ketan pakai ini kelapa, terus kadang-kadang ditaburin apa sih, gula putih, kue ketan kita nyebutnya. Iya, kue ketan. Iya betul itu, tapi di Betawi ada nggak sih Jakarta? Itu kan makan waktu di Bekasi gue. Banyak itu Bang, umum Bang. Oh itu umum ya? Itu umum. Umum ya? Umum. Ketan ditaburin kelapa ada, dipakai itu ada. Itu enak banget sumpah. Sekarang agak susah nyari, pertama nyari yang agak susah, yang kedua yang rasanya sama kayak dulu. Kayaknya udah berubah tuh, agak keras sekarang tuh. Iya. Kalau dulu tuh kan agak lembut tuh kan. Ya itu biasanya di tukang nasi uduk itu ketan. Nah itu dia. Iya, kalau dulu di Jakarta tuh biasanya ketan itu adanya di tukang nasi uduk. Biasanya kita tuh pakai sambal kacang. Nah itu benar-benar. Iya, sambal kacang. Gitu loh. Enak banget. Ya itu ketan biasanya bentuknya bulat lah gitu. Betul. Makanan yang jarang yang langka itu apa Bang? Geplak. Tahu gak lu geplak? Nah, apa tuh? Apa tuh? Itu makanan dulu saya taunya waktu masih kecil di Jakarta, geplak. Geplak itu dari kalau nggak salah dari kelapa. Tapi bentuknya itu kayak apa ya? Kayak mangkok begitulah. Geplak itu dijemur, warnanya coklat Bang. Saya apa sih? Pokoknya coba dah, dicari dah. Bukan kue cucur, beda lagi? Bukan, namanya geplak, kue geplak. Geplak. Iya, kue geplak. Bukan kue ape, beda lagi? Bukan, beda. Geplak.
Geplak. Coba dah abang tahu dah Ya, bentuknya. bentar. Bentuknya PR ya. PR. Bentuknya itu pokoknya kayak piring dah gitu, kue geplak disebutnya. Sama satu yang udah langka tuh buah jamblang. Jamblang. Iya. Iya, pernah. Agak lupa aku bentuknya apa. Nah, jamblang itu orang bilang sih anggur orang Betawi. Bener. Warnanya kayak anggur gitu. Dulu daerah saya di daerah Kota Bambu ada pohon jamblang. Jadi kita sering makan buah jamblang. Sekarang udah langka. Ada lagi nih, Apa tuh? bir peletok. Ah, Ini gue pernah beberapa kali beli, enak banget. Itu sampai bini gue ketagihan juga. Bir peletok itu ada nggak di Betawi, Jakarta, di Bekasi? umum. Di semua rata-rata orang Betawi itu pasti kenal namanya bir peletok, Bang. Karena itu minuman ciri khas orang Betawi. Jelasin bang. Jadi Jadi- dalamnya apa itu? Biar tahu nih, bukan bir itu. Jadi ini mah bener apa enggak ceritanya ya? Saya juga katanya ini, Iya. bukan maksudnya katanya cerita dari orang-orang gitu. Iya. Jadi dulu katanya mah zaman Belanda, karena orang Betawi ngeliat orang Belanda itu pada apa sih minum pada mabok Iya, gitu. betul. Minum bir gitu. Cuman kan kita karena orang Betawi itu kuat dengan agama, Bang, Iya, gitu. betul. Jadi gintinya mau Pengen gaya-gaya. Betul. Akhirnya lah terciptalah namanya bir peletok itu. Bir tapi tidak memabokkan, tapi menyehatkan itu, Bang. Oh, gitu. Katanya, cuman bener nggak cerita itu saya kurang tahu. Tapi secara logika bener, Bang, gitu loh. Mau bergaya, tapi dia, iya, intinya kan kalau kita ya mohon maaf ya, dalam segi agama kan haram Iya, gitu, betul. Bang. Jadi gimana caranya kita bisa nikmatin bir tapi tidak mabok? Itulah cerita bir peletok. Nah, ini Gitu, kan Bang. bisnis alkohol sekarang tuh turun. Karena generasi sekarang Gen Z ya, anak-anak Iya. muda sekarang itu sudah pengen hidup sehat. Ya barangkali mau bergaya minum bir, Iya, pilih aja bir peletok gitu. bir peletok, betul. Jangan bir yang beralkohol gitu. Itu mah murni dari rempah-rempah bir Kayaknya peletok, isinya Bang. jahe juga ya, ada jahe. Ya dia ada jahe, terus ada daun secang yang buat pewarnanya, terus ada apa lagi tuh ya? Ya gula banyak lah, Bang. Itu. Nah itu pun macem-macem rasanya. Ada yang kalau yang saya tahu yang enak ini ya, yang enak itu saya biasa belinya itu di daerah Pedurenan, Bang. Pedurenan. Justru malahan yang buatnya itu bukan orang Betawi. Lah, kok orang Jawa? Saya pun kaget, Bang. gitu? Itu saya juga bingung, saya aja Itu kaget. terkenal? Loh, terkenal itu. Itu ada nih di Gang Telkom. Yang itu yang saya bilang dia punya kafe itu, jamu. Dia tuh pernah kerja di Nyonya Menir puluhan tahun. Pantes. Jadi dia jual-jual itu. Saya kaget pas beli situ. Lah itu bir peletoknya mantep banget ya. Sampai saya tanya, saya bilang, "Mbak, orang Betawi ya?" Loh, saya orang Jawa. Kaget saya. Orang Jawa gitu. Tapi bir peletoknya mantep, Bang. Gitu. Asli itu bener. Itu kan paling enak diminum dingin, Bang. Itu dia pas waktu penyajian pakai es apa enggak? Jadi dia itu waktu saya beli berbentuk rempah, Bang. Udah diplastikin. Jadi kita tinggal seduh. Tapi bukan botolan ya? Bukan botolan. Dia masih rempah. Rempah. Itu enak justru. Wah, enak. Ntar kapan-kapan insya Allah kalau gua ada ini, gue iniin, Bang. Gua kirim ke sini, Bang. Boleh. Iya. Itu berbentuk rempah, Bang. Jadi mau disimpan berapa ini gue pun aman. Betul. Gitu. Kalau gue dulu seringnya minum botolan kan langsung masukin kulkas. Wah, enak banget pas waktu minum ini itu. Itu enggak berbentuk rempah. Jadi kalau kita ini udah tuang ke gelas, langsung Seduh aja. tinggal seduh doang udah. Udah didiemin ntar aduk itu. Nah, itu keluar tuh. Nah, itu minum kita masih ada rempahnya di situ. Mantep itu. Coba, baru tahu nih bentuk Iya. rempah lebih enak. Wah, itu mantep dah, nggak ada duanya deh. Bener, asli. Udah yang saya cobain, ya mohon maaf ya, teman-teman yang di Bekasi bukan berarti nggak enak. Bukan maksudnya, kadang-kadang ada yang kelebihan jahenya terlalu Ya, betul, kadang-kadang ada yang kelebihan kapulaganya jadi pahit. Bener. Gitu, yang udah saya rasain tuh minum. Makanya saya minum, buset, ini pahit banget, kadang-kadang pedes banget itu. Jadi, mungkin dari takarannya gitu ya. Iya. Gitu loh, Bang. Nggak ada takaran pasti dia. Iya, nah kalau yang ini yang saya coba, ini bener-bener pas. Dari rasanya, dari pedesnya, semua dia pas. Enak banget dah. Saya kadang-kadang kalau beli ya lumayan gitu kalau ke situ beli. Buat stok di rumah kalau ada teman-teman datang ke rumah, biar peletok kita siapin. Salam. Ya. Gitu. Kita non alkohol ya. Yoi. Kan kalau ditanya
ngapain lu? Ngopir. Wah, keren ya. Padahal jahe dong. Ya, iya. Ya itulah gitu Bang, masalah bir. Kendaraan, Bang. Delman di Betawi atau Sado atau Dokar apalah namanya. Sama yang di Bekasi sama nggak? Kayaknya mah sama Bang. Sama ya? Sama, soalnya kan dulu ya. Yang saya tahu mah dulu ibarat kata nggak ada yang namanya Jakarta kan sama aja Betul, Bang. betul. Dulu masih nyatu kita, Betul. gitu kan. Jakarta ibarat kata terbentuk itu kan dari, saya nggak tahu lah dari zaman berapa ya. Yang saya tahu dulu mah, contoh lah, Bekasi aja dulu sampai Jatinegara itu masih Bekasi Bang. Nah, kan? Masih Bekasi. Baru tahu kan? Terus? Masih Bekasi karena di Jatinegara ada namanya Jalan Raya Bekasi. Itu dari stasiun Jatinegara itu nama jalan Jalan Raya Bekasi. Oh, nih. Itu yang di sepanjang rel itu ya? Iya, itu nama jalannya Jalan Raya Bekasi. Sampai Keranji tuh, panjang banget. Iya. Nah itu dulu masih Bekasi. Nah sekarang udah pisah Jakarta Timur gitu loh. Bekasi itu sebenarnya luas. Jadi Bekasi Raya dulu ya? Iya, Bekasi Raya. Makanya dulu ibarat kata ya dulu mah nggak ada Jakarta, nggak ada, disebutnya Jawa aja kita. Iya, betul. Gitu Bang. Pas ini kan pas ada pemerintahan nih. Benar-benar. Gitu loh. Ini kayaknya untuk budaya Bekasi mesti ngomong Bang Ali. Ada tetangga gua dulu di Kaping Tugu. Wah iya itu mah Sejarawan orang sejarawan itu dia. Kalau kita kan nih sejarahnya otodidak nih Bang. Betul, nggak apa-apa. Ya, saya mah ke pelosok gitu loh. Kalau beliau kan ya mungkin rada tinggi, makan bangkunya rada banyakan itu Bang. Makan bangku. Kalau kita biasanya kan nyablak gitu ya. Kalau beliau mah ibarat kata orang pendidikan ya mungkin dia dari belajar, dari inilah gitu. Nah, balik lagi ke silat. Nah, setelah di situ tuh kegiatan apa lagi tuh, Abang? Tadi kan banjir udah, terus bersihin Gedung Juang udah. Kegiatan apa lagi? Apa dulu yang suka ngibing-ngibing itu Abang? Apa namanya? Ya itu Genang Palang Panca. Pantu ya? Hah? Palang pintu. Ya, Sebutin itu apa? Jelasin lah itu kebudayaan. Jadi apa gini dah? Bang, sekarang itu saya emang udah nggak ngajar. Yang ngajar itu udah murid lah ibarat kata. Ya termasuk pun di sini Jakarta Barat ada nih murid saya nih. Siapa? Ya, Siapa, namanya Bang Adi Lepai, orang Semanan ya. Bang Adi Lepai, mungkin sedikit orang sini kenal lah sama Bang Adi Lepai. Itu salah satu murid saya. Nah, jadi sekarang itu saya, ya itu, ada palang pintu. Nah, terus ada Genang Penca. Nah, itu antara dua. Nah, cuman bedanya di palang pintu saya, kalau misalkan di Jakarta atau di Bekasi lah, palang pintu biasanya pakai rebana atau ketimpring. Aslinya mah ketimpring Bang. Ketimpring itu apa? Ketimpring sama kayak rebana, cuman yang main 3 orang. Oh, oke. Gitu loh. Bukannya sabrak-abrek gitu. Nah, benar-benar. 3 orang doang. 3 orang dia, okay. Tapi 3 aja pun rame. Itu pun taunya saya dulu main di Jatinegara. Baru tahu musik ketimpring itu kayak begitu. Jadi tetap rebana Bang, cuman dia gede. Tapi 3 itu bisa kayak yang main 10 orang, rame lah. Ketukannya apanya dah. Jago Bang. Wah, jago Bah. Nah, ternyata itu loh yang aslinya ketimpring buat palang pintu. Di daerah Jatinegara? Iya, dulu saya tahu Jatinegara. Ternyata yang pemainnya bukan orang Jatinegara, orang dari pinggiran, dari Citayam. Gitu Bang. Bukan Bogor. Iya. Cuman orang bilang katanya emang itu aslinya. Oh. Gitu loh. Nah, terus banyak juga di palang pintu yang udah banyak yang nggak ada. Contohnya bahasa Sike. Apa itu Sike? Sike itu kayak ngaji Bang. Cuman orang bilang minta Sike. Sike apa ya? Kayak gimana ya? Pemulaan apalah. Pokoknya Sike lah disebutnya. Saya kurang paham dah. Gitu. Ternyata orang Betawi dulu palang pintu sebelum ini baca Sike dulu Bang. Disebutnya. Ya mungkin teman-teman di sini banyak yang pada tahu lah Sike. Nah situ Sike itu, bahasa Sike itu banyak yang udah nggak dipakai di main palang pintu. Oh. Udah banyak yang dipakai Bang. Tapi salah satunya murid saya tuh Bang Adi Lepai sering dipakai bahasa Sike gitu. Nah, ini belum dijelasin nih. Palang pintu tuh diadakan itu pada acara apa? Acara pernikahan. Tuh, dengerin. Acara pernikahan. Jadi sebelum pihak dari cowok ya. Cowok datang mau masuk bersanding di pelaminan. Nah, disitulah gunanya palang pintu untuk ngejaga. Ngejaga apa? Ngejaga pengantin ini tujuannya. Kalau dulu nih, ceritanya dulu palang pintu yang saya tahu nih ya, yang saya tahu. Mungkin kalau dari versi teman-teman ada yang
berbeda itu sah saja gitu. Ini yang saya tahu. Yang saya tahu tuh dulu kenapa itu orang Betawi, contohnya salah satu yang saya dengar ceritanya itu masalah jagoan Tenabang lah. Dulu Kong Sabeni itu Bang ya. Kalau nggak salah dia mau nikah sama orang jagoan Kemayoran. Itu sebelum mau nikahin anak itu kudu jatuhin dulu bapaknya. Kebenaran bapaknya itu jawara. Jadi dulu tuh begitu orang Betawi yang mau nikah sama siapa tuh bapaknya yang jawara itu kudu jatuhin dulu lu baru bisa nikah sama anak gua. Cewek itu ya? Anak? Iya, jadi filosofinya begini Bang. Lu kalau bisa jatuhin gua berarti lu bisa ngejaga anak gua gitu Bang. Oh gitu. Iya. Benar juga sih logikanya ya. Gitu Bang. Zaman dulu masih kontak fisik iya, ya? Iya, masih kontak fisik nggak kayak sekarang. Nah, di sekarang itu makanya kenapa itu dilestariin gitu loh Bang. Dilestariin palang pintu ini gitu loh. Makanya kenapa kudu harus kita bawa jawara? Karena mau ngambil anak seseorang ini nggak gampang gitu. Betul. Orang Betawi lu kudu jatuhin dulu nih jawara-jawara punya ini gitu loh. Kalau dulu kan emang bener-bener kalau dulu mah zaman kontes kali ya. Iya, kalau dulu persunting apa sih anak seorang gadis anaknya jawara, lu mesti ngelawan dulu jawara-jawara. Kalau udah menang semua, lu baru bisa jagain. Iya, lu bisa gue terima gitu Bang. Jadi dulunya tuh begitu. Dulu emang bener-bener gitu loh. Nah, kenapa sekarang dibikin ini buat apa? Seni buat inilah gitu. Soalnya kalau masih kayak dulu lagi, lah kapan orang Betawinya mau kawin Bang? Kalau kalah lagi pulang kita rombongan. Buset dah. Orang jadi kawin-kawin kita. Udah jarang yang silat juga kan sekarang. Makanya kalau digitu, nah gue mendingan kamu. Ya gitu loh. Kawin sama yang lain. Bener. Jadi gitulah. Jadi kalau sejarah dari palang pintu itu gitu. Jadi emang dulu bener-bener itu mah. Kalau kita suka sama orang Betawi, bapaknya apalagi jawara. Lah mau nggak mau kita kudu lawan dulu bapaknya, kudu jatuh. Kalau kita bisa jalan bapaknya berarti kita diterima. Karena apa? Karena bapaknya prinsipnya tuh lu berarti bisa ngejaga anak gua gitu loh. Lu boleh tong mainan lu. Iya betul. Sekarang udah dijadiin ini Bang. Lu boleh tong. Gitu. Jadi gitu ya. Sekarang udah nggak zaman lagi. Udah nggak zaman kayak gitu. Cuman kudu dilestariin gitu. Yang mungkin sedikit sejarahnya palang pintu itu mungkin juga dari teman-teman juga ada versi beda cerita itu ya ditulis di komen. Iya, malum deh Bang, kita malumin gitu karena kan emang ya sejarahnya nggak tertulis Bang, palang pintu. Benar. Ya kalau tertulis kan berarti ada bukunya. Betul. Gitu loh. Atau mungkin kita belum tahu kali. Mungkin kita belum tahu gitu. Nanti kalau misalnya ada link buku yang bacaan yang mesti kita baca ya dikasih tahu ada di mana gitu kan. Nah. Terus satu lagi selain palang pintu tuh Ketimpring itu musiknya. Apa sih yang gendang-gendang itu ketimpring? Oh enggak, kalau misalkan teman-teman nih yang di Bekasi maupun di Jakarta itu beda sama saya. Kalau saya pakai musik gendang penca Bang. Enggak, gendang penca itu apa gimana? Jadi ya gendang penca itu ya apa ya? Yang gedenya 2. Jadi dia mah banyak, ada trompet, ada gong. Kalau gendang penca. Nah, jadi saya kalau main palang pintu musiknya gendang penca. Karena apa? Saya pakai musik gendang penca karena dari zaman dulu sampai sekarang namanya musik penca, yaitu gendang penca. Gitu loh. Nah, ini kan banyak perdebatan juga nih. Mungkin kalau ngomong masalah ini juga rame juga kali ini, Bang. Karena emang ada orang bilang begini, lah itu mah gendang penca punya Jawa Barat. Oh, oke. Gitu. Kalau kita orang Betawi pakai gambang kromong. Nah, itulah yang jadi banyak perdebatan. Gambang kromong gimana? Ya itu saya bilang, kalau setahu saya ini ya mungkin saya entah kurang pengalaman atau belum tahu, saya nggak tahu. Ini menurut segi pandang saya Bang. Sejarahnya gambang kromong itu nggak ada gambang kromong itu buat silat. Yang saya tahu kan gambang kromong itu buat hajatan dulu orang Betawi. Nari-nari kayak misal kayak cokek kayak gitu. Cokek. Nyanyi kayak gitu. Nah ini cokek nih. Ya. Lah itu kan, itu kata orang tua dulu mah begitu. Gambang kromong bukan nari, bukannya buat penca. Yang saya tahu penca emang dia dulu gendang penca Bang. Gitu. Yang buat palang pintu tuh barengannya sama gendang penca? Bukan, palang pintu buat gendang penca. Maksudnya musik silat itu, aslinya itu gendang penca Bang. Ya karena memang ritmenya cepet ya. Iya, nah kan sekarang kan tuh, ya mohon maaf ya. Ini kan karena kita kulturnya orang Betawi, jadi pakai kesenian Betawi, dia maunya pakai gambang kromong, nggak mau gendang penca. Bahasanya tuh gendang penca itu punya Jawa Barat. Gitu loh Bang. Oh,
banyak yang terima karena mungkin dianggap itu ya bukan Betawi lah. Iya, bukan Betawi. Nah, itu dari segi pandang teman-teman. Kalau segi pandang saya, yang tadi saya bilang, dulu itu nggak ada yang namanya Betawi ini, semua sama. Jawa, Betul. gitu loh Bang. Kalau kita telusurin flashback balik ke belakang lah, emang gendang penca dari dulu emang udah ada. Musiknya orang penca itu ya gendang penca. Namanya Bukannya pencak gambang, iya gendang penca, bukannya pencak silat, gendang betul. pencak. Ya. Bukannya mohon maaf ya, bukannya gambang kromong. Yang saya tahu gambang kromong emang buat dihajatan. Dan memang itu kan temponya agak lambat kalau gambang. Iya. Kalau misalnya apa? Dia kan ngikutin lagu, bukan ngikutin orang gerak. Ya sekarang ini aja karena udah banyak kemajuan ya. Pemusik pun ya banyak yang pada pintar. Jadi gimana caranya nih biar bisa inilah gitu Bang. Kalau aslinya, Betul. kalau kita tarik benang merahnya ya mohon maaf ya. Gambang kromong itu emang buat lagu Bang. Benar-benar. Gitu loh. Nah itu kadang yang jadi perdebatan. Nah ini ngomong-ngomong cokek tadi makanya gue sebut nih. Gue inget waktu dulu gue motret orang Cina Bekasi di Kampung Rawa tuh. Itu ada cokek. Jadi orang Cina Bekasi itu kalau nikahan tuh harus ada cokek kayaknya. Jadi yang sebenarnya menularkan cokek itu orang Cina apa orang Betawi tuh? Ya itu Bang, paduan antara Betawi sama Cina. Jadi kita bingung juga bilang bahasanya Cina apa Betawi gitu loh. Karena emang dulu Cina Betawi itu ya emang nyatu. Nah itulah. Gitu loh. Jadi emang nggak bisa dipisahkan antara orang Cina sama orang Betawi gitu loh Bang. Karena emang nyatu dulu gitu loh. Mainnya pun ya banyakan orang kita. Tapi emang dari keseniannya emang Cina cokek gitu kan. Gitu loh. Soalnya singkat gue, ini cokek. Orang-orang kalau misalnya Cina Bekasi tuh bilang, apalagi di Kapling tuh gitu, mas Kampung Rawa Bekasi tuh, cokek nikah apa kalau nikahan tuh ada cokek. Lah terus orang Betawi bilang cokek. Ini yang bener dari mana gitu. Tapi ya udahlah itu apa memang kita tidak memperdebatkan asal muasal ya. Iya. Kita nggak ngedebatin masalah itu, enggak. Ibarat kata ya emang yang kita tahu begitu Bang. Yang kita tahu begitu ibarat kata. Ya mungkin ya itu balik lagi ya mungkin kitanya yang belum tahu, kitanya belum paham. Betul. Gitu ya. Ya contoh salah satunya yang tadi Abang bilang lah cokek. Saya juga bingung antara cokek sama gambang kromong itu bedanya di mana. Yang disebut cokek itu yang mana? Gitu. Katanya kan cokek yang kayak rebab. Itu cokek. Nah, itu yang cokek itu bentuknya gimana? Saya pun belum tahu, Bang, sebenarnya. Mendasarnya itu belum tahu kayak gimana. Mungkin. Nah, ini lagu ini nih. Yang saya inget. Ini kayaknya lagu sering banget disetel. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu jenggernya patah. Itu dari Betawi atau dari Cina? Soalnya waktu nikahan Cina Bekasi itu lagu itu hampir pasti dinyanyiin. Ya gimana? Ada kan waktu nikahan Betawi? Ada. Yaitu tembang-tembang lagu cokek itu bukan? Iya, orang Betawi lama, Bang. Jadi ya orang Betawi lama ya mungkin persis yang lebih pahamnya itu ya. Kalau menurut saya orang Betawi lama sama orang Cina Benteng dah. Itu yang benar-benar paham itu cokek ibarat kata. Ya salah satunya itu di daerah Cengkareng nih, di Teluk Naga yang masih banyak itu jawara-jawara ininya terus sama Cina Bentengnya. Mungkin dia lebih paham cokek, Bang. Coba nih ya kalau misalnya tahu, nih sebarin linknya deh ke komunitas itu. Nanti saya undang di sini biar ngejelasin itu lebih jelas. Iya. Biar seru lah kita ngomong-ngomong. Ya mungkin kita undang lah nanti Bang pakar-pakarnya biar nggak salah ngomong gitu. Kalau kita kan ya taunya emang ya segitu-segitunya aja gitu yang kita tahu gitu. Ya ini gak kita ngomong gini biar ada pecutan juga Bang gitu Bang. Misalnya wah nih Cang Edi salah ngomong gini nah kan siapa tahu dibenerin gitu. Biar makin seru. Makin seru iya. Ntar kalau kita nggak angkat begitu Bang diem baik. Benar. Banyak yang nggak tahu juga nih, mohon maaf nih, kalau bisa yang bener-bener ahlinya, ayolah jabarin lah apa itu cokek kayak gimana biar kita. Ya soalnya dulu kan pernah ada ini ya Bang, maksudnya lu Cina numpang di sini lu kan, maksudnya ada kata begitu ya, disangka Cina pendatang ini, padahal kan memang mempengaruhi budaya Betawi gitu loh. Artinya udah lama. Yang setahu saya itu emang dari abad 17 Bang. Waktu itu Karnos Film mau bikin film tentang sejarah Jakarta. Itu termasuk ada budaya Cina juga yang mempengaruhi itu gitu. Makanya nanti ya untuk meramaikan ini semua, seperti yang Abang bilang itu, ngomonglah di sini ya nggak? Yang merasa, oh ini salah, ini kayaknya mesti bener. Undang gua dah, ayo gitu ngomong di sini gitu Bang. Iya, kan? Betul.
kudu harus gitu bang, gitu. Kalau kita emangnya taunya ibarat kata ya kita mah hitungannya bocah baru kemarin kan gitu. Betul. Iya, jadi sejarah bener ininya banget mendetilnya itu ya kita kurang tahu. Yang kita tahu dari orang tua ya begitu aja gitu loh. Cuman ya itu saya mah yang masuk logika dan nalar saya gitu bang. Tadi yang masalah gitu yang saya bilang gambang kromong emang sejarahnya dari dulu gambang kromong emang bukan disilat gitu loh. Emang buat lagu, buat ajatan, buat apa itu gambang kromong, apa buat peresmian apa gimana. Itulah. Mungkin karena seni seni silat berkembang pesat di sini bang, mungkin ya bisa kolaborasi dengan gambang kromong betul. Gitu. Ya mungkin itu karena udah sering kolaborasi dengan gambang kromong jadi suatu kebiasaan, jadi berakar ya mungkin. Jadi itu bisa ke bawah gambang kromong di Betawi ya kalau silat pakai gambang kromong mungkin bang. Mungkin. Iya kita kan nggak tahu gitu ya betul. Gitu. Cuman kalau yang kita tahu kalau tarik benang merahnya ya itu tadi ya namanya musik silat itu ya namanya gendang pencak dari dulu bang. Nah gitu. Terus balik lagi ke pekerjaan abang ke silat nih. Terus sudah dari tadi terus selain itu apa sih nggak ada palang pintu dan segala macam. Abang sekarang itu ngapain nih di dunia persilatan, pencak silat? Ya di dunia persilatan sih sekarang mah enggak, cuman udah tinggal menurunkan pengalaman saya aja bang. Maksudnya ke teman-teman sama-sama pencaksilat, terus sama murid-murid, apa yang pernah saya alami gitu dan mungkin gak sedikit sekarang mah bertukar pikiran lah sama teman-teman pencaksilat gitu loh. Udah umur ya? Iya, udah umur karena udah jelita nih, jelang 50 tahun. Jadi udah bukan kita turun ini, tapi kalau buat tampil-tampil sih masih kadang-kadang undangan tampil di mana itu masih bang, masih turun kita. Perguruan silat masih ada Garuda Betawi? Masih eksis sampai sekarang masih. Siapa yang megang? Ya sekarang adanya di Tambun. Nah, abang saya masih megang? Enggak, saya keliling aja bang. Si Adit, ada murid saya Adit. Terus ada di mana lagi nih selain di Tambun? Tadi kan keliling. Ya, ada si Adit masih daerah Tambun, si Adit sama si Ipin ada dua cabang. Dulu sih lumayan ada banyak bang, ada di Cibitung, terus ada di mana pinggiran Bogor tuh, yang mau arah ke Cibubur, daerah Ciangsana, terus di Babakan, terus di Semanan, di Semanan dulu gitu karena silat itu emang dari zaman saya belajar itu bang. Ya pasang surut lah begitulah. Oh iya. Karena pengaruh dari ini modern ya, dunia modern kayaknya pencak silat itu ketinggalan zaman. Ya kayak gitu terus satu itu juga ya dianggapnya gitu ya. Padahal maksudnya ya kalau dari segi kayak ada bela diri yang lain. Ini kan kalau pencak silat itu 8 arah mata angin ya. Kalau yang lain kan cuma 4. Depan ya utara, barat, timur sama selatan. Kalau ini kan ada timur tenggara segala macam. Jadi ada 8 arah mata angin gitu. Betul. Nah, terus juga kadang-kadang udah kita didik dari kecil sampai bisa ngerti, ntar udah gedean sedikit dia udah ya benturan sama kerja sama ini ya emang nggak bisa di ini bang kadang-kadang. Ya maksudnya kita nggak bisa memapak jiwa dia kudu harus disilat gitu. Benar. Gitu nggak bisa juga kita emang ya kan dia butuh ya kerjalah apalah cari uang aja ya, modern gitu kan apa-apa duit ya. Betul. Jadi kita mau disebutnya apa sih bang kalau masih dari dulu terus di situ kayak gitu emang rada susah bang gitu. Belum tentu orang semua bisa. Betul. Itu orang tertentu doang bang. Ya benar. Termasuk abang dong. Ya itu mau saya bilang. Jadi bukannya saya ngagul ya jadi ngagul itu nyombong. Ya itu bahasa sana ya ngagul. Jadi ngagul itu bukannya nyombong lah gitu. Jadi nggak segampang gitu. Orang-orang yang kayak ya contoh kayak saya lah dari dulu sampai sekarang ya udah disilat gitu loh. Udah nggak gimana gitu. Nah itu rada susah. Apalagi bocah sekarang ya zaman bukan zaman kita kan, kata zaman teknologi lah. Jadi susah lah buat ini bang gitu. Jadi ya begitulah dunia persilatan. Nah selain di pencak silat tadi katanya apa? Ketua apa? Oh jadi saya juga termasuk ketua
Klub Karimun, Bang. Nah, Karimun. Jadi ini sedikit rada awalnya sih boring, bete gitu kan. Gua di budaya mulu disilat gini. Gitu ya, mau nyari hal yang baru gitu. Ya kebenaran ada rezeki istri lah beli mobil lah. Mobilnya mobil tua lah hitungannya. Karimun kotak gitu, Bang. Masih favorit sampai sekarang. Iya. Terus? Ya pas beli Karimun kotak karena ini mobil-mobil tua, jadi ini kayak kudu harus masuk komunitas gitu. Akhirnya kebenaran ada di Bekasi, disebutnya KCBS, Karimun Club Bekasi. Oh, KCBS. Singkatannya KCBS. Masuklah di Karimun. Karena kultur saya di seni budaya, saya tidak melupakan kalau saya ini orang budaya. Jadi sehari-hari saya ini makainya pangsi. Ya kayak beginilah, sehari-hari kayak beginilah gitu. Jadi pas dimasuk Karimun, wah orang kaget juga ngeliat saya kan, wah ini jawara ini masukin gitu. Apalagi di ya. Jadi kalau ketemu dia kan kalau nggak kenal bisa. Sehari-hari saya begini, mau kondangan, mau apa nih begini nih sehari-hari pakai pangsi. Jadi nggak lepas dari pangsi, dari atribut seorang pesilat lah gitu. Emang udah kelihatannya sangar udah kayak apa tahu. Padahal hatinya baik. Hello Kitty, hatinya Hello Kitty. Udah masuk di Karimun, berjalan berapa tahun dan berapa periode lah ganti ketua dua periode diganti ketua dan yang ketiganya saya jadi ketua. Oh itu yang ketiga. Saya yang ketiga. Berarti pendirinya bukan abang? Bukan. Pendiri bukan saya. Ada pendirinya namanya Om Joko. Om Joko. Beliau itu tinggal di Jati Bening. Oh, Jati Bening. Ya. Jadi pendiri itu Om Joko. Jadi KCBS ini apa sih disebut kayak macam kayak korlap gitu, Bang? Ada pusatnya, ada induknya. Induknya itu KCI. Karimun Club Indonesia. Oh. Nah, kita pengdanya gitu, Bang. Jadi ada Pengda Bekasi, ada Pengda Karawang, ada Pengda Bogor, Tangerang dan seluruh Indonesia itu ada. Ada Pengda Bekasi itu nyatu antara kabupaten dan kota. Oh ya, nyatu. Oh, okay. Bedanya sama Karawang. Jadi Bekasi Raya lah hitungannya. Dan itu semua jenis Karimun, Bang. Oh, oke. Jadi nggak khusus harus Karimun kotak. Termasuk estilo itu? Ya, estilo, wagon, nah. Ya kotak itu. Jadi itu kita Pengda Bekasi. Okay. Jadi ada crown dan ada membernya pun sampai ke luar negeri, Bang. Wih. Ya, ada yang di Amerika, ada berapa negara lah yang jadi member Karimun yang di Indonesia. Nah, lagi tadi ada jabatan katanya waktu sebelum podcast ini di mana? Di pencaksilat apa ketua apa sih? Jadi gini. Jabatannya apa sih? Jadi saya sebenarnya kebanyakan jadi jabatan nih ketua. Dulu saya pernah jadi ketua Astrabi. Astrabi itu apa? Asosiasi Silat Betawi Tradisi Indonesia. Itu dulu almarhum Babe Anwar. Okay. Ketumnya. Jadi pernah jadi ketua Astrabi di Kota Bekasi. Nah, terus saya jadi wakil ketua PPSI Kota Bekasi. PPSI apa PPSI? Yang tadi Persatuan Pencaksilat seluruh Indonesia. Itu ketuanya wakil ketua. Nah, terus di seni budaya Banten ya disebutnya Pendekar Banten. Saya ketua perguruan persilatan Pendekar Banten Korda 1. Korda 1 itu mencakup Jabeka, Jakarta, Bekasi sama Karawang. Oh, oke. Okay. Gitu. Dan di yang lain-lain lah gitu, Bang. Jadi hampir banyak ketua juga saya gitu. Jadi ya termasuk di persilatan TTKDH. Apa itu TTKDH? Jadi Cimande, Tarik Kolot, Kebon Jeruk Hilir. Oh. Jadi TKDH. Jadi ejaannya masih ejaan dulu, Bang. TJ Mande. Iya, gitu. Jadi ejaannya masih ejaan dulu. Di PS TTKDH. Lambangnya padi-padi. Oh. Ya. Ketua, Bang? Ketua DPW 2. Oh, DPW 2. Kota Bekasi, saya. Gitu. Saya dilantik di Muara Baru. Gitu. Jadi ya hampir ketua-ketua mulu udah gitu. Jadi ya selagi masih dalam bidang
seni budaya, Bang. Apapun wadahnya, apapun benderanya, insya Allah saya akan terus ini. Jadi karena saya ini orang seni, orang seni budaya, jadi saya nggak mau disekat-sekat. Oh, pokoknya guyup aja semua. Iya, guyup, pokoknya mau apapun warnanya selagi masih melestarikan seni budaya khususnya pencaksilat, saya siap. Tapi yang paling utama itu saya silaturahmi. Silaturahmi. Ya. Jadi kalau buat silaturahmi saya nggak mau ada batasan. Iya, betul. Ya, mau lu ibarat kata paguruan apa kayak misalkan paguruan ini sama paguruan ono lagi ada saya emang nggak mau ikut campur. Yang penting lu saudara gua, ono orang tua gua, ini orang tua gua, udah. Iya. Gitu, Bang. Udah guyup sini, Pak. Guyup pokoknya gitu, Bang. Sambil minum bir peletok. Ya. Jadi lebih banyakin saudara itu. Iya, betul. Kalau banyak saudara lebih enak. Benar. Kemana-mana kita jadi di kesono kita nggak takut, kesini nggak takut. Betul. Betul. Ya insya Allah lah. Ibarat kata kalau kita banyak saudara di mana-mana mah gak enak. Ya. Oke nih. Itu merupakan ancaman atau apa, Bang? Terhadap pandangannya, terhadap ada apa sih bela diri yang dari luar itu buat di pandangan Abang gitu. Kalau buat segi pandang saya sih biasa aja sih, bukan ancaman gitu, Bang. Karena apa ya, saya bisa ngomong kayak gini, sebenarnya balik lagi ke teman-teman kita di perguruan silat yang ada di inilah, di tanah air lah, di Indonesia lah gitu. Jadi gini, banyak juga nih teman-teman ya, mohon maaf gitu ya, masih apa sih ngebungkusnya, Bang, yang kurang rapi. Jadi peminat dari ya anak zaman sekarang apa yang di ini jadi kayak kurang menarik gitu loh, Bang. Jadi kelihatannya ketinggalan zaman. Iya. Kuno lu. Iya, apa kuno. lu ikut pencaksilat? Lah kuno. Padahal kan ketika pencaksilat masuk Hollywood, orang lihat, oh bela diri apa ini gitu kan. Makanya Bang Iko Uwais kan langsung tenar gitu dengan pencaksilatnya gitu kan. Banyak orang yang akhirnya sebenarnya di luar sih udah ada kan, cuma maksudnya untuk masuk laga film layar lebar sekelas Hollywood itu nggak begitu banyak gitu kan. Memang itu PR kita, Bang, mengemas itu. Makanya tujuan saya kemarin bikin slomo pencaksilat itu buat mengemas itu. Tapi ya belum. Soalnya emang rada susah, Bang, kalau udah bicara pencaksilat. Apalagi ya mohon maaf ya, pencaksilat yang masih megang totok kromonya luhur. Betul. Itu udah rada susah dah kalau udah bukan, wah ini mah bukannya pakem kita, Bang, ini udah susah. Oh, gitu. Jadi masih banyak teman-teman yang begitu. Nggak gitu mau menyesuaikan kondisi zaman. Iya, gitu loh, maksud saya kan. Ya ini bukannya berarti kita menghilangin ya atau menghilangkan apa yang udah kita dikasih orang tua kita atau guru kita dulu gitu loh, bukan. Jadi gimana caranya nih silat ini sampai sekarang pun masih diminatin para generasi muda. Iya, gitu loh. Mau dari zaman apapun silat ini masih itu kan kita harus mengemas, Bang. Betul. Gitu loh. Biar gimana ini biar menarik gitu. Betul. Loh. Nah itu caranya menarik, otomatis kan ada yang harus kita benahin. Benar. Gitu loh. Bukan mengurangi atau menambah apa, bukan. Gimana caranya biar menarik gitu loh. Kalau kita ibarat kata ngejalanin jurus ya dari zaman baba kita begitu aja ibarat kata kan. Ya kalau dulu mah emang belajar silat itu, Bang, bener-bener buat jaga diri. Gitu. Emang zamannya tuh kalau di depan itu, kalau di luar ada musuh, ya pasti berantem kita. Betul. Nah, kalau sekarang kan udah lebih ke apa, melestarikan kesenian, gitu. Kesenian. Bukannya berarti ini tidak kepakai, ini pasti bakalan kepakai mau sampai kapanpun. Cuman image kita itu ke depan itu bukannya lagi buat berantem, buat ini gitu loh. Tapi emang buat berjaga diri. Tapi kan ya, mohon maaf ya, zaman sekarang kan emang udah berantem itu hukumnya udah inilah gitu, Bang. Dibandingin dulu kan masih beda gitu. Sekarang gitu udah masuk apa? Ya, penjara, ada hukuman penjara. Lah gitu. iya, sekarang memar sedikit aja kayak dipisum masuk gitu kan gitu. Jadi gimana caranya itulah. Itulah teman-teman yang masih megang prinsip. Ya ini udah di sono udah begini, udah susah kita, Bang, jadi ini. Nah, makanya itu banyak yang terkikis kadang-kadang ya. Itu yang apalagi saya dengar ada perguruan yang saya lupa apa gitu. Pokoknya pukulannya mematikan gitu kan. Jadi apa sih, kalau udah berantem harus ada yang salah satu korban banget gitu loh. Ini kan harusnya udah dikemas
udah ditinggalin lah kayak gitu ya. Iya, itulah kadang-kadang ya itulah tadi Bang. Ya mungkin nggak ngikutin zaman bagaimana saya nggak ngerti ya. Kita susah juga buat ini kadang-kadang kalau kita ke teman begini bilang, kalau dia bilang lah ini udah pakemnya udah begini, Cang udah kita udah mentok gitu. Kita nggak bisa memaksa teman kita kudu harus begini ya. Cuman, resikonya tergilas zaman udah. Ya begitu, jadi ya jangan disalahin juga kalau misalkan ibarat kata ya mohon maaf ya apa silat-silat yang dari luar atau pada ini ya itu ya karena itu berbalik lagi ya kita sendiri Bang gitu. Oke, ini udah mau 2 jam Bang. Pesan terhadap pesilat muda atau mungkin sesama rekan pesilat, apa yang mau disampaikan, dan mungkin budayawan Betawi gitu bagaimana? Ya kalau pesan saya sih untuk teman-teman khususnya di perguruan persilatan ya Bang. Ya intinya mah jangan bosen untuk melestarikan dan mengajarkan silat dari orang tua kita. Betul. Karena kalau bukan kita, siapa lagi Bang? Kalau bukan orang-orang kayak saya ini, siapa lagi bisa habis gitu. Mati obor istilahnya. Iya, udah pasti itu. Jadi emang kudu harus ada orang kayak kita Bang. Ibarat kata orang kagak pikirin, kita pikirin. Betul. Lagi itu kan. Nah, ibarat kata gemen silat orang kagak mikirin lah, kita mikirin. Gitu. Nah, terus semangat terus lah ibarat kata. Emang ibarat kata sebenarnya sih kalau orang seni kayak kita Bang, sebenarnya bukannya kita nggak butuh yang namanya uang, bukan. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan. Betul. Yang lebih kita ini itu batin kita Bang. Batin. Karena kalau batin kita seneng, ya insya Allah semua rezeki ngalir. Betul. Dari mana gitu loh. Jadi intinya yang penting kita kudu lurus, bener ngajarin di seni budaya. Betul. Jadi di seni budaya itu bukan untuk nyari duit Bang, bukan. Gitu loh. Menarik. Kalau kita kalau mau nyari duit ya kerja kita. Begitu Bang, iya. Jangan nyari duit di seni budaya. Karena duitnya agak seret ya. Iya, karena di seni budaya ya mohon maaf gitu, bukan yang membuat kita nyari duit. Bukan bener. Gitu loh. Ini mah kayak apa sih? Ini pelampiasan hobi ya? Iya, jadi emang dari hobi, awalnya itu emang dari hobi. Dari hobi kita seneng gitu. Jadi ibarat kata ya mohon maaf, contoh kayak saya nih, misalkan saya tukang tepak gendang pencak gitu ya. Sama silat gitu. Gua nggak dibayar nepak aja udah seneng hati gua gitu Bang. Batin gua gitu ibarat kata gitu ya. Bukan berarti kita nggak butuh, bukan gitu. Itu filosofinya ibarat kata gua nggak dibayarnya udah seneng nepak gitu. Jadi emang harus dari dasar. Nah sekarang tuh banyak ya teman-teman. Mohon maaf ya. Ya banyak nyari di situ lah. Kita nggak bisa omongin lah, itu banyak Bang. Makanya kenapa kita guyupnya rada susah ya begitu gitu loh. Kayak saing-saingan. Lah iya, jadi jatuhnya ya saing-saingan. Loh, nu mau begono, ini begini. Ya itu ujung-ujungnya karena duit Bang. Ya gitu. itulah. Ya begitulah ini. Ya makanya gitu. Terus buat nih orang tua kita nih, orang di seni budaya, ya itu. Kita nih sebagai pelaku apa gimana lah gitulah. Ya supportnya lah, inti palingnya support dan doanya lah Bang buat dari ini. Nah terus kalau dari buat pemerintahan nih Bang. Nah kalau buat dari pemerintahannya tolonglah lihat-lihat kita nih pesilat tradisi Bang. Benar. Biasanya orang silat tradisional nih kayak saya gini nggak macem-macem mintanya. Nah apa tuh Bang? Kita cuma minta diperhatiin sama pemerintah. Sumpamanya ditanya nih, Tong, lu butuh apa sanggar lu nih? Gitu. Nah itu apa gitu itu Bang. Misalkan nih contoh nih kayak padepokan saya emang digeraknya di seni budaya. Nah, saya pasti butuhnya satu gendang pencak sama matras. Iya, kayak paling nggak kayak gitu-gitu Pak Guron, nggak macem-macem mintanya, cuman paling nggak alat sama matras buat latihan. Gitu bentuknya doang, barang Bang. aja lah bukan ini. Iya, bentuk barang aja, nggak usah duit, barang dibeli nih Tong nih ya, nih dari gua nih, dari pemerintah nih gitu. Maksudnya begitu lah, ini dari pemerintah kagak. Jadi gimana mau ibarat kata seni budaya mau berkembang Bang? Betul. Kita digalakin, ayo kembangin seni budaya. Supportnya mana? Apa yang mau dikembangin? Ya mohon maaf, kita nih ibarat kata biar udah kesana kesini tetap aja kita begini-begini baik. Gitu Bang. Kita mah yang penting seneng gitu loh. Kalau diperhatikan kita seneng Bang. Gitu. Nah itu khusus buat pemerintah dah. Entah pemerintah mana itu Pak, pokoknya pemerintah aja. Mungkin
Mungkin ini kota Bekasi nih tinggalnya terus sama, kalau saya kan di Jakarta nih, Bang Pram sama Bang Dul. Ya, terus satu itu juga Bang, terus jangan ribet-ribet kalau yang udah mah ribet Bang. Apa tuh? Contoh nih kita mau minta mantas nih, lu kudu punya dulu. Oh. Kudu punya lah kayak orang Betal mah kayak begitu mah awang. Iyalah. Maksudnya ya bener-bener hibah gitu loh, maksudnya dana bantuan gitu Bang. Jangan pakai embel-embel, lu kudu punya sertifikat, lu kudu punya lah, udah pusing dah kita dah. Oke nih, kalau misal pemerintah nggak bisa nih ya, rekan-rekan yang kerja di suatu perusahaan ada dana CSR, itu coba dikasihkan buat pengembangan budaya, rekan-rekan budaya di pesilat. Matras yang paling penting untuk mencegah cedera ketika jatuh, ya kan? Iya. Kentang bencak itu bisa dibeli, itu kan cukup mahal Bang. Lumayan Bang, lumayan. Ya ibarat kata kalau kebutuhan kita itu ada, insya Allah seni budaya berkembang Bang di Indonesia. Kalau mau budaya kita berkembang sampai ke mancanegara, ya kita udah dimodalin. Lah lo kagak dimodalin, kan gitu. Iya. Oke ya, yang swasta coba modalin nih. Modalin kalau kita mau bersaing sama dunia luar dalam seni budaya, modalin kita. Lah kalau dimodalin kagak, cuman disuruhnya doang lah, mau berkembang atau ge. Buset dah. Oke, terima kasih ini udah nyampain unek-unek segala macam ini udah hampir 2 jam. Gila nih, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sama Bang Edi ini cukup luar biasa, dan kita ini ada di posisinya di show unit apartemen Paradise Mansion. Itu lokasinya di Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi seperti ini ya, ini kitchen setnya kayak gini ya. Ya kalau mau berkunjung bisa lihat ke sini, terus ya nanti akan diarahkan. Pokoknya posisi kantor marketingnya ini adalah di samping SPBU Taman Surya. Itu ada Lotte Mart, ada SPBU di situ. Jadi kalau mau isi bensin gampang, mau belanja ke Lotte Mart gampang. Pokoknya sekian dulu dari saya dan Bang Edi. Kang Edi. Siap. Semoga makin sukses Bang. Amin. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lain. Oke, terima kasih Bang. Siap. Assalamualaikum.